Ketika jiwanya masih di peringkat 9, dia telah menggunakan cahaya pemusnahan untuk mengalahkan leluhur kadal. Sekarang dia berada di peringkat 10 Shaolin, dan ada seluruh rumpun Light of Annihilation tepat di depannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakannya untuk menciptakan keajaiban lagi. Suara mendesing. Jiwanya tampak seperti api hantu hijau kebiruan saat terbang menjauh dari Nether City. Sesaat kemudian, jiwanya telah muncul di tengah-tengah iblis neraka dan para ahli manusia. Qin Lai. Kaisar Es segera menyadari kehadirannya. Terkejut, dia berkata dengan tergesa-gesa, jiwamu tampaknya sedikit melemah. Mengapa kamu di sini? Saat ini, Great Lord of the Abyss sudah tenang setelah mendengarkan penjelasan Austin. Dawson juga bekerja untuk membujuk sekutu yang dia bawa dari level Abyss lainnya. Situasi baru saja stabil sedikit, dan aura jiwa Qin Lai jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tentu saja, Kaisar Es tahu itu karena Qin Lai telah menggunakan terlalu banyak energi jiwa untuk menghancurkan fragmen jiwa 9 jiwa neraka. Austin telah berubah menjadi. Dia tidak berpikir bahwa Qin Lai dapat membantu mereka dalam kondisi lemahnya dan tanpa avatar Dark Soul Beast-nya. Namun, Kaisar Es dengan cepat menyadari setelah pertanyaannya bahwa cahaya pemusnahan terbang menuju jiwa Qin Lai. Saat ini, sebagian besar Light of Annihilation ditarik oleh Qin Hao dan digunakan untuk melawan Asat dan para ahli spirit Rache. Tapi setelah jiwa Qin Lai telah tiba, beberapa cahaya pemusnahan mulai terbang menuju Qin Lai sebagai gantinya. Mereka menelan Qin Lai hanya dalam sekejap mata. Qin, ekspresi Kaisar Api berubah drastis. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa jiwa Qin Lai telah dilebur oleh cahaya pemusnahan. Dia tahu betul betapa mematikannya cahaya pemusnahan itu. Itu mampu merusak tubuh fisik dan jiwa menjadi ketiadaan. Itulah mengapa dia berpikir bahwa cahaya pemusnahan telah membunuh Qin Lai. Qin Lai, Jidan, Hua Tianxiong, dan ahli manusia lainnya juga berteriak. Para pengikut keluarga Qin sangat khawatir ketika mereka melihat bahwa Qin Lai telah ditelan oleh cahaya pemusnahan. Dia baik-baik saja, jiwanya masih hidup, kata Kaisar Es tiba-tiba. Apa? Kaisar Api menjadi tenang dan menggunakan persepsi jiwanya. Matanya langsung menyala. Anak itu. Russell, salah satu penguasa besar Abyss yang telah berteleportasi ke sini dari Frost Desolation Abyss juga menatap jiwa Qin Lai dengan kaget. Apa yang salah? Tanya Dawson. Persepsi jiwanya sedikit lebih lemah daripada persepsi Russell. Itulah mengapa dia tidak segera menyadari apa yang terjadi dengan Qin Lai. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai pada kesimpulan yang sama. Cahaya pemusnahan yang jatuh dari lubang raksasa terus berkumpul di sekitar jiwa Qin Lai. Sinar cahaya misterius terjalin dan menyatu satu sama lain seperti otot dan pembuluh darah sampai bentuk manusia perlahan muncul pada akhirnya. Itu adalah manusia yang terbuat dari Light of Annihilation. Sepasang api hantu hijau kebiruan terbakar di rongga mata sosok itu. Qin Lai bisa mengendalikan cahaya pemusnahan seperti ayahnya. Seru Dawson dengan takjub. Dia, Kaisar Api sama terkejutnya. Baik Iblis Abyss dan ahli manusia tercengang oleh prestasi Qin Lai. Tertarik oleh keributan itu, Qin Hao menyelinap ke arah Qin Lai saat dia menyerang Asat dengan Light of Annihilation. Ketika dia menyadari bahwa jiwa Qin Lai telah menarik cahaya pemusnahan dan menciptakan tubuh untuk dirinya sendiri, dia segera mulai tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Suara mendesing. Sekarang memegang tubuh yang terbuat dari Light of Annihilation, Qin Lai menatap Tian Qi dan menembakkan seberkas cahaya dari matanya. Mendesis. Meteor yang terbuat dari Light of Annihilation memotong udara seperti pisau tajam dan meninggalkan sungai cahaya, menyebabkan cahaya asing dan badai yang tidak biasa keluar darinya. Raja Sembilan Neraka meraung keras ketika dia merasa Qin Lai memanggilnya dengan tindakannya. Dia meraung dengan marah dan menyebabkan bumi api penyucian Sembilan Neraka bergetar hebat. Langit itu sendiri tampaknya telah berubah menjadi gunung yang tak terlihat saat mereka menekan Tian Qi dengan mengancam. Pada saat yang sama, pola ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari pupil Austin seperti teratai ungu. Mereka segera mengepung ruang tempat Tian Qi terbang. Ledakan. Teratai menarik kuat ke arah Tian Qi, menyebabkan Tian Qi menatap penuh arti ke arah Austin sebelum mencoba mengeluarkan seni rahasia lainnya. Bang! Namun, cahaya di dalam asal jiwa Austin tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Ekspresi Tian Qi sedikit berubah. Cahaya adalah kekuatan yang telah dia terapkan pada benang takdir Austin sebelumnya. Dia tidak menyangka Austin bisa melepaskan diri dari kekuatannya setelah melepaskan kekuatan penuhnya. Yah! Dia adalah pencipta api penyucian Sembilan Neraka dan Raja Iblis. Sementara Tian Qi bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia perlahan kehilangan kendali atas jiwanya sendiri.
Teratai ungu menarik jiwanya semacam magnet raksasa, mengancam akan memisahkannya dari tubuhnya. Mendesis. Pada saat yang sama, cahaya pemusnahan Qin Lai terbang sementara Tian Qi terganggu. Untuk pertama kalinya, Tian Qi terlihat sangat serius. Baru sekarang dia merasa situasinya agak tidak terkendali. Qin Hao memiliki kekuatan penghancur, dan dia bisa mengendalikan cahaya pemusnahan. Austin dapat melepaskan diri dari benang takdir. Qin Lai dapat membuat tubuh dari cahaya pemusnahan. Bahkan pion yang paling penting, Austin, telah terbunuh sepenuhnya. Tian Qi bergumam pada dirinya sendiri dan mengevaluasi kembali pertempuran di depannya. Mustahil untuk menghentikan Castor dari kebangkitan setelah avatarnya di Yellow Springs Purgatory dan Nine Hells Purgatory telah terbangun. Dia juga telah mendapatkan artefak yang hilang dari ras roh, tongkat takdir, dan membantu Austin untuk kembali ke api penyucian 9 neraka. Singkat cerita, dia sudah mencapai semua tujuan utamanya. Yah, tidak perlu membantu Castor dengan cara apapun. Meskipun Austin dan Qin Lai menyerangnya dari dua sisi, Tian Qi meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa bagaimana keadaan para prajurit Asat dan Spirit Rache. Dia menemukan bahwa Qin Hao menyebarkan mereka dengan cahaya pemusnahan dan altar jiwa 9 tingkatnya, tampak seperti dewa perang. Mungkin akan menghabiskan banyak nyawa untuk membunuh Qin Hao pada levelnya saat ini. Selain itu, kesuksesan bahkan tidak dijamin. Apakah ini sebabnya Lian Yuan tidak muncul sendiri? Apakah dia ingin aku berurusan dengan menantunya yang merepotkan? Sementara Tian Qi berpikir untuk dirinya sendiri, waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Dengan memperlambat waktu, dia mampu memikirkan semua kemungkinan dan menimbang kerugian dan keuntungan sebelum mengambil keputusan. Castor, kenapa kamu tidak mengirim avatarmu dari api penyucian 9 neraka untuk sementara waktu? Tian Qi berkata tiba-tiba. Dia memutuskan untuk memotong kerugiannya. Tian Qi telah memperoleh tongkat takdir, dan Castor telah dihidupkan kembali dari kematian. Dia telah mencapai semua tujuan utamanya. Antara Austin dan Castor, hanya satu dari mereka yang bisa menjadi Abyss Master baru, belum lagi dia lebih menyukai peluang Castor sejak awal. Akhirnya, kematian Austin hampir tidak mempengaruhi rencananya sendiri. Apakah kamu akan pergi, Tian Qi? Castor bertanya dengan cemberut. Itu benar, kata Tian Qi dengan tenang. Aku tidak akan membiarkan anggota klanku mati berbondong-bondong karenamu. 2 dari avatarmu telah terbangun, dan aku tahu ini hanya masalah waktu sebelum kamu kembali ke bentuk puncak dan menjadi Abyss Master sekali lagi. Waktu di sekitar Tian Qi mulai kembali normal. Teratai ungu yang terbang menuju Tian Qi dan menarik jiwanya tiba-tiba bekerja lebih cepat. Cahaya pemusnahan Qin Lai tiba-tiba bergerak lebih cepat menuju Tian Qi. Namun, Tian Qi tiba-tiba menjadi kabur dan ilusi. Qin Lai segera menyadari bahwa targetnya tampaknya telah berubah menjadi udara tipis. Serangannya gagal mengenai apapun sebagai hasilnya. Ledakan. Selain itu, seni rahasia jiwa Austin sebenarnya menyalakan Qin Lai sebagai gantinya. Menyadari apa yang telah terjadi, baik Austin dan Qin Lai buru-buru menarik kekuatan mereka. Suara mendesing. Tian Qi muncul di sebelah Indigo sambil masih menggenggam tongkat takdir. Setelah berteleportasi menjauh dari Austin dan Qin Lai, Tian Qi melihat keduanya dari bawah dan sedikit mengernyit. Sudah waktunya untuk pergi, katanya kepada klan Spirit Rache. Tapi Grid Sage, bukankah lorong jurang masih tertutup? Seorang prajurit Spirit Rache peringkat 10 bertanya. Tian Qi menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, kekuatan kehancuran Qin Hao itu menghancurkan penghalang kristal spasial. Semuanya telah berubah sejak saat itu. Sebuah kristal prismatik tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang vertikal di depannya. Tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih besar dari biasanya. Dunia yang terpantul di dalam kristal tidak lain adalah dunia roh. Ayo pulang, kata Tian Qi lembut. Prajurit Spirit Rache tanpa kata-kata bergegas melalui kristal prismatik yang diperbesar. Klan Spirit Rache dan hewan peliharaan iblis mereka segera menghilang dari api penyucian 9 neraka. Asat melakukan yang terbaik untuk menahan Qin Hao dengan Profound Heaven Spirit Orb dan mengulur waktu untuk anggota klannya yang mundur. Ekspresi Qin Hao segera menjadi gelap ketika dia melihat Tian Qi. Penghalang spasial area ini menjadi beberapa kali lebih kuat setelah Tian Qi tiba. Sis, bahkan Light of Annihilation tidak mampu mencairkannya dengan segera. Dia tidak punya pilihan selain menyaksikan para pejuang Spirit Rache dan hewan peliharaan iblis mereka pergi melalui kristal prismatik di bawah bantuan Tian Qi. Hanya dalam lusinan detik, semua prajurit Spirit Rache yang berada di bawah peringkat 10 telah meninggalkan api penyucian 9 neraka. Asat meraih Profound Heaven Spirit Orb dan menatap Qin Hao, murid biru esnya menjanjikan pembalasan. Kami tidak akan melupakan kekejaman yang telah Anda lakukan hari ini.
Duduk di atas altar jiwa 9 tingkatnya, Qin Hao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Anda mungkin memiliki perlindungan dari ras dewa, tetapi wilayah asal Anda tidak simen yang Anda pikirkan, Asat mengancam. Kemudian, Tian Qi memotong Asat dengan lambaian tangannya dan berkata, serahkan saja dia pada Lian Yuan. Tiba-tiba, avatar Castor menyelinap ke dalam lubang spasial yang dibuat Qin Hao tanpa peringatan. Sesaat kemudian, iblis abis telah menghilang tanpa jejak. Ayo, Tian Qi mendesak peringkat 10 prajurit spirit Rache yang tersisa untuk pergi. Kekuatan takdir masih akan mempengaruhimu untuk sementara waktu. Menikmati. Tian Qi mengucapkan kata-kata perpisahannya sebelum menghilang bersama dengan kristal prismatik. Setelah dia mengambil keputusan, seluruh spirit Rache telah dievakuasi dari api penyucian 9 neraka dalam lebih dari 1 menit. Castor juga pergi melalui lubang di langit. Iblis abis mengira bahwa pertempuran akan berlanjut sampai akhir yang pahit, tetapi musuh mereka telah melarikan diri sebelum beberapa dari mereka dapat bereaksi. Sebagian besar penguasa besar abis menatap kosong ke tempat musuh mereka menghilang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apakah mereka baru saja pergi? Bagaimana mungkin spirit Rache pergi begitu saja juga? Bagaimana mereka mengabaikan penghalang kristal spasial dari abis? Saya pikir mereka akan menaklukkan api penyucian 9 neraka. Dawson dan Great Lord of the Abyss yang dia bawa tidak bisa tidak mengeluh dalam kebingungan. Di dalam Nether City, Ming Xiao, Qin San, dan yang lainnya juga tampak terganggu. Qin Lai, apakah mungkin untuk menutup kembali lubang di langit itu? Tanya Austin tiba-tiba. Bahkan Qin Lai sedikit bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Tian Qi dan klan Spirit Rache tiba-tiba pergi begitu saja. Dia tidak bisa mengetahui bahwa Great Sage sedang bermain. Qin Lai. Austin mengingatkannya lagi, tetapi menjauh sedikit dari Qin Lai. Dia takut dengan cahaya pemusnahan yang mengelilingi jiwa Qin Lai. Terus terang, bahkan dia tidak memiliki cara nyata untuk berurusan dengan cahaya pemusnahan dunia bayangan gelap. Qin Lai bisa membuat tubuh dari cahaya pemusnahan dan mengendalikannya. Qin Hao juga memiliki kekuatan penghancur. Keberadaan mereka adalah sumber tekanan baginya. Menurutnya, baik Qin Lai dan Qin Hao adalah monster di luar imajinasinya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ras yang lemah seperti manusia dapat menghasilkan seseorang seperti Qin Hao. Dia memutuskan bahwa dia akan lebih memperhatikan alam roh dan mempelajari apa yang sebenarnya istimewa dari ras manusia setelah hari ini. Faktanya, dia memiliki perasaan bahwa api penyucian 9 neraka akan sangat diuntungkan jika dia dapat menemukan cara untuk menghubungkan kedua alam. Wosh. Qin Hao sepertinya telah mendengar permintaan Austin, karena dia memindahkan altar jiwa 9 tingkatnya menuju lubang raksasa. Itu adalah pemandangan yang aneh, tetapi cahaya asing yang tumpah ke api penyucian 9 neraka tiba-tiba membeku di udara ketika altar jiwa Qin Hao melewati lubang raksasa. Terlebih lagi, lubang itu mulai menyusut sedikit demi sedikit seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Swoosh! Bahkan cahaya pemusnahan yang mengelilingi Qin Lai telah terbang kembali ke lubang penutup. Tanpa cahaya pemusnahan, Qin Lai hanyalah jiwa terbuka. Austin menatap Qin Hao dan altar jiwa 9 tingkatnya dengan takjub. Dia adalah Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka. Dia tahu betul betapa sulitnya penghalang kristal spasial dari 8 api penyucian. Jumlah orang yang dapat menembus penghalang kristal spasial dan melakukan perjalanan ke abis purgatoris secara langsung dapat dihitung dengan 2 tangan. Tian Qi dan Lian Yuan sama-sama ahli dalam kekuatan luar angkasa. Itulah mengapa mereka harus mendobrak penghalang kristal spasial dan memimpin ras dewa dan ras roh ke abis purgatoris. Sebagian besar ras tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus ruang abis purgatoris bahkan jika mereka berpengalaman dengan kekuatan ruang. Qin Hao jelas tidak terbiasa dengan kekuatan ruang, tetapi entah bagaimana dia mampu menembus ruang api penyucian 9 neraka dengan paksa. Jika hanya itu yang dia lakukan, maka itu tidak terlalu aneh. Tetapi untuk menutup lubang spasial dengan altar jiwa 9 tingkatnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini ketika dia tidak terbiasa dengan kekuatan luar angkasa? Bagi Austin, jawabannya di luar imajinasi. Retakan spasial sembuh di bawah kekuatan altar jiwa Qin Hao. Jiwa Qin Lai terbang menuju Dark Soul Beast di Nether City. Iblis abis yang sudah gatal untuk bertarung, Kaisar Es dan Api, dan manusia lainnya semuanya memasuki kota Nether. Ling Yuxi dalam masalah serius. Melihat jiwa Qin Lai kembali, Qin San menyuarakan kekhawatirannya. Tian Qi telah pergi, tetapi kekuatannya untuk memutarbalikkan nasib tetap ada di jiwa semua orang. Ekspresi Ming Xiao gelap. Menurut Tian Qi, efek teknik takdirnya tidak akan hilang dalam waktu dekat.
Gadis ini, tidak bisa bertahan selama itu. Qinlai juga memperhatikan bahwa wajah Ling Yuxi sebagai riak energi jiwa yang dia keluarkan terus meningkat intensitasnya. Pada tingkat saat ini, dia akan segera kehilangan kendali dan menyebabkan jiwanya hancur tak lama kemudian. Menembak. Kaisar Es memandang Ling Yuxi dan juga mengerutkan kening. Dia memerintahkan, semuanya, jangan mencoba untuk menerobos atau membangun level baru dari altar jiwa Anda dalam waktu dekat. Jangan coba-coba memahami kebenaran, konsep, dan hukum di dalamnya, desak Qin San. Pada saat ini, Nine Hells Monarch Austin dan Abyss Devils lainnya masih berdiri di langit. Mereka juga harus berhati-hati. Perubahan nasib akan mempengaruhi semua orang dalam jangka pendek. Selama waktu ini, para ahli ras manusia dan iblis neraka seharusnya tidak mencoba untuk mendapatkan pemahaman apapun. Pasalnya, mereka mungkin menghadapi kesulitan yang sama seperti Ling Yuxi. Tian Qi dan klan Spirit Rache untuk sementara meninggalkan 9 neraka tetapi pengaruhnya terhadap semua orang, akan tetap ada. Aku tidak menyangka Tian Qi begitu kuat. Qin Hao memiliki ekspresi serius. Ketika dia mengatakan ini, semua orang menyeringai. Jika bahkan Qin Hao merasa seperti itu, yang lain hanya bisa merasa tidak berdaya. Tanpa dia menunjukkan kekuatan luar biasa untuk menahan Asad dan para pejuang Spirit Rache, Tian Qi mungkin tidak akan pergi. Jika pertempuran berlanjut, mungkin Spirit Rache akan menderita kerugian besar, tapi mereka akan membayar harga yang tidak mampu mereka bayar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hua Tianxiong bertanya. Mendengar kata-kata ini, semua orang menjadi diam dan mengerutkan kening. Tubuh utamaku ada di Flaming Sun Abyss dan tidak dapat membantu semua orang meninggalkan 9 neraka dalam jangka pendek. Qinlai berpikir sejenak dan berkata dengan serius, bahkan jika tubuh utama saya ada di sini, sekarang mungkin bukan waktunya untuk pergi. Mengapa? Kaisar Api bingung. Saya khawatir kecelakaan akan terjadi ketika Anda pergi melalui pintu bintang. Keberuntungan semua orang akan sangat buruk saat ini. Saya tidak dapat menjamin kecelakaan fatal lainnya tidak akan terjadi. Qinlai meringis. Ya kau benar. Kaisar Api memikirkan kecelakaan sebelumnya dan merasa takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tian Qi akan memiliki kemampuan seperti itu setelah mendapatkan tongkat takdir. Suara mendesing. Pada saat ini, Nine Hells Monarch Austin mengubah tubuhnya yang besar. Dia mendarat di sebelah semua orang dalam bentuk iblis abis peringkat tinggi yang tampan. Dia pertama kali melihat Qin Hao dan Qinlai. Kemudian dia berkata, garis keturunan Tian Qi belum melewati peringkat 10. Jika dia mencapai alam pamungkas, dia akan dapat mengubah nasib tidak hanya individu, tetapi seluruh ras. Apa? Qinlai memucat dan berteriak, bahkan nasib ras bisa diubah. Austin yang tampan mengangguk dengan ekspresi serius. Dia berkata, pemilik terakhir tongkat takdir bermimpi mencapai alam pamungkas dan menggunakan tongkat takdir dan kekuatan garis keturunannya sendiri untuk mengubah nasib ras roh. Tapi kondisi puncaknya tidak bisa menyaingi Tian Qi saat ini. Dia memiliki tongkat takdir saat itu tetapi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Tian Qi hari ini. Dia mengatakan bahwa jika suatu hari, seorang petapa agung dari ras roh dapat memasuki alam pamungkas, mereka dapat menggunakan tongkat takdir untuk menulis ulang nasib dan menjadikan perlombaan roh sebagai ras terkuat di alam semesta. Ras terkuat, di atas keempat ras garis keturunan transenden. Menghirup energi iblis jurang yang dalam, Austin berkata, orang yang dia tunggu akhirnya muncul. Tian Qi. Qin Hao berteriak, iya, itu Tian Qi. Austin menghela nafas. Kemungkinan dia memasuki alam pamungkas telah meningkat dengan perolehan tongkat takdirnya. Mungkin, ketika 8 avatar Castor semuanya memulihkan kekuatan puncak mereka, dia mungkin mengambil kesempatan untuk mencapai alam pamungkas. Pada saat itu, situasi alam semesta akan berubah. Keseimbangan antara iblis neraka, ras dewa, ras roh, dan ras jiwa akan terganggu. Tidak ada yang bisa menghentikan Spirit Rache menjadi satu-satunya penguasa alam semesta. Bahkan Raja Jiwa Kekaisaran mungkin tidak dapat menghentikannya. Castor, Qin Hao menoleh untuk melirik Qinlai dan berkata dengan nada kasar, aku tidak akan membiarkan 8 avatarnya kembali ke puncaknya. Setelah 8 avatar Castor pulih ke puncaknya, mereka akan sama dengan 8 Raja Iblis. Saat itu, waktunya sudah matang bagi Castor untuk menyerang Qinlai. Jiwa utamanya telah bergabung ke dalam altar jiwa Qinlai. Avatarnya hanya perlu menyatu dengan jiwa, dan dia akan menjadi Abyss Master sekali lagi. Keberhasilannya berarti kehancuran jiwa Qinlai. Qin Hao tidak mau melihat itu. Avatar yang terbangun dari Castor akan sulit untuk dihadapi. Dia hampir tidak mungkin dibunuh jika dia melarikan diri. Austin berpikir dengan tenang dan berkata, kita hanya bisa membunuh 6 avatarnya yang lain sebelum mereka bangun.
Akan lebih baik, untuk menahan jiwa dari 6 avatar. Dengan begitu, dia tidak bisa sepenuhnya pulih ke puncaknya, dan dia tidak bisa menarik perhatian Kaisar Jiwa Kekaisaran. Tian Qi tidak akan memiliki kesempatan untuk mewujudkan rencananya dan Qin Lai akan aman. The Imperial Soul Monarch tidak akan memperhatikannya kecuali dia pulih ke puncaknya, Qin Lai berkata dengan rasa ingin tahu. Tian Qi, Lian Yuan, Austin, dan Castor semuanya sangat takut pada Kaisar Jiwa Kekaisaran. Bukankah seharusnya dia maha kuasa dan tahu segalanya? Mengapa Raja Jiwa Kekaisaran tidak menyerang Castor lebih awal? Raja Jiwa Kekaisaran ras jiwa adalah makhluk paling misterius di alam semesta. Dia tampaknya telah hidup selama miliaran tahun. Austin berpikir sejenak dan berkata, tidak lama setelah saya lahir, saya tahu keberadaannya. Saat itu, dia sudah menjadi eksistensi paling menakutkan di dunia. Berdasarkan apa yang saya tahu, Raja Jiwa Kekaisaran tidak memperhatikan pergerakan dan perubahan ras di alam semesta. Dia bahkan tidak peduli dengan kekacauan ras jiwa. Waktunya digunakan untuk memahami kebenaran kekuatan dunia, dan menjelajahi hukum dan seni rahasia yang tidak dapat kita pahami. Sebagian besar waktu, kita bisa berpura-pura dia tertidur. Dia hanya akan merasakan ketika makhluk kuat yang dapat mengancam keberadaannya berusaha mencapai alam pamungkas. Kalau begitu dia perlahan akan bangun. Austin menjelaskan. Tian Qi dan Lian Yuan sudah sangat kuat. Mereka tidak menarik perhatiannya, Qin San berkata dengan kaget. Tidak, terakhir kali dia bangun, dia sudah melihat potensi pada keduanya, dan menamai mereka Blood and Soul Mentors. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, dia menyadari mereka, tetapi tidak melakukan apa-apa karena mereka tidak cukup kuat untuk membuatnya khawatir. Bahkan sekarang, Tian Qi dan Lian Yuan terjebak di ambang pintu alam pamungkas. Dia tidak akan peduli sampai mereka mencoba mengambil langkah terakhir itu. Untuk Raja Jiwa Kekaisaran, banyak makhluk seperti Tian Qi dan Lian Yuan telah lahir dari waktu ke waktu. Saudaraku Austin dan Castor adalah orang yang sama. Bahkan sebelum zaman mereka, ada banyak makhluk yang beruntung dan kuat seperti mereka. Tapi pada akhirnya, mereka semua meninggal. Kakakku sekarang benar-benar hilang setelah 2 kematian. Castor sudah mati sekali. Tian Qi dan Lian Yuan sama seperti Austin dan Castor di masa lalu untuk Imperial Soul Monarch. Castor, yang untuk sementara mencapai alam pamungkas, diubah menjadi 8 sungai neter dan ditaklukkan selama jutaan tahun. Bagaimana Tian Qi dan Lian Yuan dapat menjamin kesuksesan? Qin Lai tertegun sejenak. Dia berkata dengan nada pahit, jadi Tian Qi dan Lian Yuan saat ini adalah karakter kecil baginya. Begitulah, kata Austin tak berdaya. Kekuatan yang ditampilkan Tian Qi menyebabkan semua orang mengenali kekuatan 3 mentor darah dan jiwa. Dan Imperial Soul Monarch, jelas berada di level yang lebih tinggi lagi. Imperial Soul Monarch tampaknya menjadi objek teror tanpa akhir bagi para ahli terkuat di alam semesta. Setiap orang yang ingin mencapai alam pamungkas harus menghadapinya pada akhirnya. Berdasarkan kata-kata Austin, sampai sekarang, tidak ada makhluk yang berhasil melampaui Imperial Soul Monarch. Castor telah mencapai alam pamungkas untuk waktu yang singkat tetapi itu hanya sekejap. Dia telah dibunuh oleh 8 Raja Iblis dan para ahli dari ras asing. Banyak yang percaya bahwa kematian Castor terkait dengan Raja Jiwa Kekaisaran. Tetapi Raja Jiwa Kekaisaran tidak bertindak secara langsung. Ketika tubuh utamamu benar-benar menghabiskan Purgatory Yellow Springs untuk membuat Flaming Sun Abyss menjadi api penyucian, kamu akan membawaku ke api penyucian lainnya untuk berurusan dengan avatar Castor lainnya. Qin Hao memandang Qin Lai dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang Castor. Austin, yang telah berubah menjadi iblis abis peringkat tinggi yang tampan, terkejut ketika mendengar kata-kata Qin Hao. Dia berkata, seperti yang diharapkan, perasaanku benar. Sebagai Raja Iblis dari api penyucian, dia tidak pergi ke api penyucian mata air kuning, tapi dia merasakannya saat Grom terbunuh dan api penyucian mata air kuning hancur. Dia mendeteksi sesuatu telah terjadi di api penyucian mata air kuning. Dari petunjuk yang dia berikan, dia bahkan menyimpulkan bahwa perubahan itu ada hubungannya dengan Qin Lai. Namun, dia tidak menyangka Qin Lai telah menggantikan Grom dan menjadi Raja Iblis yang baru. Penguasa api penyucian di levelnya. Anda tidak perlu terlalu terburu-buru, kata Austin. Qin Lai terdiam. 2 avatar Castor terbangun di mata air kuning dan 9 neraka karena ras dewa dan ras roh menyerbu. Austin mendengus dan berkata, jika perlombaan roh tidak ada di 9 neraka, saya akan datang ketika Sungai Neter pertama kali menunjukkan tanda-tanda, dan tidak mengirim Asgalo. Jika saya bisa segera mengetahui perubahan Nether River, saya tidak akan membiarkan dia bangun dengan mudah. Juga, jika aku tidak berurusan dengan Spirit Rache,
aku tidak akan membiarkan avatar Castor yang baru terbangun dan lemah mengumpulkan kekuatan dan pergi. Austin berhenti dan kemudian berkata, aku tidak seperti Grom. Api penyucian mata air kuningnya terbentuk melalui Castor. Kekuatan yang dia kembangkan menekankan kebenaran dari jiwa-jiwa yang telah mati. Hal ini menyebabkan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan avatar Castor. Aku sudah memperkirakan dia tidak akan bisa menangani begitu Castor terbangun. Juga, ada ancaman dari ras dewa. Setelah penjelasan Austin, Qin Lai menyadari dan berkata, jadi maksudmu tanpa ada yang menyerang, 6 avatar lainnya tidak akan bangun dalam waktu dekat, jadi tidak ada ancaman langsung Castor mencapai kekuatan penuh. Dengan 2 avatarnya sudah terbangun, hanya masalah waktu sebelum 6 lainnya bangun. Tapi meski begitu, dia tidak akan bisa bergerak bebas seperti di Yellow Springs Purgatory. Ekspresi Austin gelap. 6 lainnya tidak sama dengan Grom. Castor tidak akan berhasil dengan mudah. Jadi, kamu punya cukup waktu untuk melakukan banyak terobosan sebelum dia mencapai yang terkuat. Di masa depan, kamu mungkin bisa menang melawannya, menghabiskan semua ingatan dan pengetahuannya untuk menggantikannya. Castor menakutkan, tapi tidak terkalahkan. Melihat ayah dan anakmu berpasangan membuatku berpikir dia mungkin tidak akan berhasil. Saya percaya ada harapan. Nada suara Austin sungguh-sungguh. Dia tidak memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang seseorang selama bertahun-tahun. Jika dia tahu sebulan yang lalu bahwa Castor akan bangun dan ingin menghidupkan kembali dirinya melalui orang lain, dia akan percaya bahwa orang itu akan mati. Tapi serangkaian keajaiban dan terobosan cepat Qin Lai menyebabkan dia mengubah sikapnya. Dia merasa bahwa ada kemungkinan tak terbatas di Qin Lai, termasuk Castor menggali kuburnya sendiri, malah menguntungkan Qin Lai. Aku juga percaya padamu, teriak Qin Hao. Ya, seiring waktu, selalu ada harapan. Qin San merasa lebih santai setelah dorongan Austin. Dia berkata, baru 100 tahun sejak kelahiran kembalimu. Dalam waktu sesingkat itu, kamu mendapatkan kekuatan untuk menyaingi banyak ahli Genesis Realm. Jika Anda memiliki 100 tahun lagi, saya yakin Anda akan memberi kami lebih banyak harapan dan keajaiban. Pada saat itu, mungkin bahkan Castor tidak akan menjadi ancaman. Qin San tersenyum hangat. 100 tahun? Hanya 100 tahun, Austin terkejut. Baginya, yang telah hidup jutaan tahun, 100 tahun bagaikan sekejap mata. Dari nol hingga kekuatannya saat ini dalam 100 tahun. Pikiran belaka memberinya rasa tidak berdaya dan kekalahan total. Sepertinya kau adalah manifestasi dari keberuntungan, gumamnya. Tuan tua, Raja, Yusi, tidak dalam keadaan baik, bagaimana menurutmu? Ming Xiao tiba-tiba menyela. Dia telah fokus pada Ling Yusi selama ini dan tidak terlalu memperhatikan percakapan antara Austin dan Qin Hao. Dia hanya tahu bahwa Ling Yusi telah dipengaruhi oleh kekuatan takdir Tian Qi dan mungkin tidak akan lama. Dia datang ke 9 neraka untuk keluarga Ling dan 3 ras Nether Realm. Ling Yusi adalah salah satu prioritas utamanya. Austin menghela nafas dan berkata, kekuatan takdir Tian Qi adalah kekuatan paling menakutkan di alam semesta. Dia juga menggunakan tongkat takdir. Sangat sulit untuk membantu gadis itu membalikkan nasibnya dalam situasi seperti ini. Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam, ekspresi mereka gelap. Apakah ada cara baginya, untuk pertama kali bangun dan berhenti menyerap seni rahasia jiwa itu, kata Ming Xiao. Austin berpikir lama dan berkata, jika situasinya benar-benar tidak menguntungkan, hanya ada satu metode. Metode apa? Qin Lai berkata dengan mendesak. Austin ragu-ragu dan berkata, kakakku dan garis keturunanku berasal dari sumber yang sama. Aku juga bisa menyerap dan memperbaiki jejak jiwa kakakku. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan, saya bisa bertindak dan menarik kebenaran jiwa itu darinya. Mungkin dia tidak akan melakukan rebound jahat tapi, dia akan kehilangan kesempatan besar. Inilah sebabnya saya ragu-ragu. Nine Hells Monarch Austin tidak bisa memutuskan apakah dia harus bertindak. Dia tahu bahwa seni rahasia jiwa yang dipahami saudaranya adalah kesempatan besar bagi Ling Yusi. Jika Ling Yusi dapat mengasimilasi jejak jiwa ini, dia akan memiliki peluang tinggi untuk mencapai garis keturunan peringkat 10 dan menjadi tuan besar abis seperti Ming Xiao. Ling Yusi bahkan mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi Raja Iblis suatu hari nanti. Hanya ada 8 Raja Iblis di abis. Dia tidak ingin mengambil kesempatan Ling Yusi. Tetapi jika Ling Yusi tidak berhasil, dia mungkin akan mati. Kecuali mereka bisa menghentikan pengaruh dari kekuatan takdir Tian Qi. Dia bisa mati atau mendapat kesempatan menjadi Great Lord of the Abyss. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Qin San menggosok dagunya dan berpikir. Dia tiba-tiba berkata, apakah ada cara bagi Ling Yusi untuk mempertahankan situasinya saat ini?
berhenti bergabung dengan jejak jiwa tanpa mengambilnya. Jika kita untuk sementara menyegelnya dalam keadaan ini dan menunggu efek dari kekuatan takdir menghilang, apakah itu akan berhasil? Segel lengkap, Ming Xiao berpikir. Qin San dan Qin Lai sama-sama memandang ke arah Kaisar Es. Kaisar Es ahli dalam atribut es, elemen yang mampu membekukan semua ciptaan. Bisakah dia melakukan segel yang begitu teliti? Hanya jika aku benar-benar membekukan fluktuasi jiwa juga. Kaisar Es mengerutkan kening dan mulai mempertimbangkan kemungkinan masalah ini. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membekukan kekuatan jiwa gadis itu untuk menghentikan kesadaran jiwanya, tapi ada jiwa asing di sana, dia juga memiliki kehadiran Nether Monarch Austin. Adapun jejak jiwa Austin, saya tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan dapat membekukannya. Kaisar Es adalah ahli altar jiwa 9 tingkat, tetapi Austin telah menjadi tuan besar abis peringkat 10 dan terutama mengembangkan seni rahasia jiwa. Bahkan jika Austin sudah mati, seni rahasia jiwa yang dia pahami akan luar biasa. Kaisar Es tidak percaya diri setelah melihat orang-orang kuat seperti Tian Qi, Qin Hao, dan Castor. Qin Lai, tubuh utamamu memahami nol mutlak dari keluarga Es yang mendalam. Jika kamu melakukannya melalui garis keturunan, mungkin ada harapan, kata Kaisar Es. Melalui garis keturunannya, dia mempercayaimu sepenuhnya, itu mungkin saja. Nol mutlak keluarga Es yang mendalam. Mata Austin berbinar dan berkata, mereka mengatakan bahwa para ahli yang memiliki Absolute Zero dapat mencapai efek ini membekukan jiwa dan tubuh. Tubuh utamaku untuk sementara tidak bisa masuk. Qin Lai meringis. Lalu, Kaisar Es berhenti. Kurasa aku bisa bertanya pada Han Ce keluarga Es yang mendalam, tapi lorong jurang masih tertutup. Qin Lai khawatir. Segera, aku bisa merasakan bahwa lorong jurang akan segera dibuka kembali, bahkan jika kamu tidak menggunakan Galaxy Mirror, teriak Austin. Mengapa? Qin Lai terkejut. Kekuatan penghancur ayahmu menghancurkan penghalang kristal spasial di sekitar 9 neraka dan menciptakan celah di ruang angkasa. Austin mengingat sifat menakutkan Qin Hao ketika dia mengatakan ini. Aku adalah pencipta api penyucian ini. Aku bisa merasakan bahwa lorong jurang maut akan segera dibuka. Dengan cara ini, mungkin aku bisa mengundang Han Ce untuk berakting. Kata Qin Lai. Aku akan pergi melihat lorong jurang. Kata Austin. Tubuh berpangkat tinggi berubah menjadi sinar cahaya ungu yang menghilang ke langit. Semua orang melihat dari Nether City ke langit dan menunggu pesan dari Austin. Di langit, banyak dari Tuan Besar 9 neraka dari Abyss, Dawson, dan yang lainnya sedang menunggu perintah Austin. Melihatnya tiba-tiba menghilang, mereka sangat terkejut. Mereka tidak tahu apakah sesuatu yang lain sedang terjadi. Asgalo, Aaron, dan Dawson semuanya perlahan turun dari awan. Asgalo dan Dawson yang sangat besar berubah menjadi iblis neraka peringkat tinggi karena Nether City tidak dapat menampung tubuh asli mereka. Kemana Raja pergi? Asgalo bertanya dengan menahan diri setelah berubah menjadi iblis abis peringkat tinggi yang tinggi. Tatapan waspadanya tetap pada Qin Hao. Aaron, yang sebelumnya sangat meremehkan ras manusia, tampak sangat berhati-hati saat mendarat. Kekuatan yang telah ditampilkan Qin Hao dan cahaya pemusnahan Qin Lai memperluas pandangannya. Setelah pertempuran, dia menganggap ras manusia sebagai ras asing yang tidak terduga dan misterius. Dia tidak lagi berani memandang rendah para pengunjung ini. Bagaimana dengannya? Austin menatap Ling Yuxi dengan prihatin. Kekuatan takdir Tian Qi memengaruhinya, itu sedikit merepotkan, kata Qin Lai netral. Saya harap dia baik-baik saja, kata Aaron tulus. Lord Austin telah pergi ke lorong jurang maut untuk melihat kapan itu akan terbuka, Ming Xiao menjelaskan kepada Asgalo. Jadi begitulah. Asgalo mengangguk. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi dan menunggu dengan cepat hingga Austin kembali. Dia tahu bahwa Austin, sebagai Raja 9 Neraka, dapat dengan cepat menilai keadaan lorong jurang. Qin Lai, tubuh utamamu, benar-benar akan menjadi Raja Iblis, Dawson tertawa. Qin Lai berpikir dan berkata, seharusnya begitu jika tidak ada kecelakaan. Apakah kamu ingat perjanjian kita? Dawson tersenyum. Qin Lai terdiam dan kemudian menyadari bahwa Dawson telah membantunya beberapa kali dengan harapan dia akan memberi Enos seorang anak. Aku ingat, dia mengangguk canggung. Haha, senyum Dawson senang saat dia mengangguk. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang menepati janjinya. Kalau tidak, saya tidak akan membantu Anda meskipun membahayakan Frost Desolation Abyss dan bertentangan dengan kepentingan saya. Dia bahkan lebih yakin bahwa berjudi di Qin Lai adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat dalam hidupnya. Sebelum ini, Lord of the Frost Desolation Abyss lainnya bingung dan bahkan tidak senang dengan kebaikannya terhadap Qin Lai dan melindungi Tanah Cadak.
Russell dan Belle sama-sama merasa bahwa Dawson terlalu menjilat Qinlai. Baru saja, ketika Dawson turun dari langit, Russell dan Belle memuji Dawson karena kejeliannya. The Great Lord dari level abis lainnya semua mengucapkan selamat kepadanya karena mengikat dirinya pada Qinlai, menuai hadiah besar untuk Frost Desolation Abyss. Pada saat yang sama, alam burung Vermilion, Tong Yan, Tong Zenzhen, dan Vermilion Bird lainnya datang untuk menyelidiki perubahan Vermilion Bird Realm setelah kembali dari Boluo Realm dan Ancient Beast Realm. Kehadiran api yang begitu padat. Kekuatan roh api telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah tanah suci budidaya untuk makhluk atribut api. Qinlai tidak membohongi kita. Vermilion Bird bersorak ketika mereka tiba. Surga memberkati ras kita. Para tetua Vermilion Bird Rache merasakan perubahan di Vermilion Bird Realm dan menangis saat mereka berlutut di tanah. Sejak mereka menemukan Vermilion Bird Realm, generasi Vermilion Bird telah tinggal di Vermilion Bird Realm dan berkultivasi di sana. Mereka menganggap Vermilion Bird Realm sebagai rumah mereka. Pertarungan antara Kaisar Es dan Narsen dari Spirit Rache telah benar-benar menghancurkan struktur Vermilion Bird Realm. Mereka menyebabkan Vermilion Bird Realm menjadi dunia es. Mereka terpaksa melarikan diri ke alam Boluo dan alam binatang kuno. Kedua alam ini tidak sepanas Vermilion Bird Realm. Akibatnya, kultivasi dan kemajuan garis keturunan mereka terhenti. Qinlai pernah berjanji kepada mereka bahwa Vermilion Bird Realm suatu hari akan berubah dan kembali seperti dulu. Pada saat itu, anggota Vermilion Bird Rache dapat kembali. Mereka pikir mereka harus menunggu lama untuk hari itu. Mereka tidak menyangka Vermilion Bird Realm akan kembali seperti semula dalam waktu kurang dari 10 tahun. Juga, apa yang mereka kembalikan jauh berbeda dari alam Vermilion Bird yang dulu mereka kenal. Kekuatan api yang padat membuat mereka percaya bahwa setiap makhluk atribut api yang berkultivasi di Vermilion Bird Realm akan dengan cepat maju dengan pesat. Apa yang dilakukan Qinlai tapi dia sepertinya tidak berada di Vermilion Bird Realm sekarang. Suran, yang datang bersama Tong Zenzhen, memiliki ekspresi terkejut. Dia bingung dengan perubahan mendadak itu. Dia dekat dengan Boluo Realm dan Flaming Sun Island. Dia memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi pada Qinlai. Dia bahkan mendengar tentang kecelakaan yang terjadi pada tubuh utama Qinlai ketika dia melakukan perjalanan ke Gat Rache. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Vermilion Bird Realm bisa memiliki perubahan yang begitu mengejutkan ketika Qinlai bahkan tidak berada di sana untuk waktu yang lama. Seharusnya Qinlai, Tong Yan, yang hanya selangkah lagi dari garis keturunan peringkat 10, menarik napas dalam-dalam. Aku samar-samar bisa mendeteksi keberadaan jiwa Qinlai, meskipun terlalu lemah dan hampir tidak terlihat jika aku tidak berkonsentrasi penuh. Qinlai pernah pergi ke gunung berapi terpanas di tanah leluhur kita. Dia agak diuntungkan di sana. Dia menunjuk ke gunung berapi terbesar yang menyemburkan lava paling banyak. Yang itu, aku mendengar Qinlai mengatakan bahwa ada sesuatu yang tercetak dengan hukum api di inti gunung berapi itu. Kaisar api sangat diuntungkan dari benda itu. Sebenarnya, meteor inilah yang membuat Kaisar api melambung ke pencapaiannya saat ini. Suran terkejut. Dia mampu mempengaruhi Vermilion Bird Realm tanpa berada di sini. Sangat sulit dipercaya. Qinlai benar-benar bintang keberuntungan kita. Tong Zenzhen menghela nafas dan berkata, sejak kita bertemu Qinlai sampai sekarang, dia telah menciptakan segala macam keajaiban. Qinlai adalah penyelamat alam besar dan kecil dari alam roh. Tanpa dia, dunia tengah akan diambil alih oleh dua pangeran Sol Rache. Tanpa dia, alam raksasa akan berubah menjadi abu di bawah serangan hantu malam. Dia seperti ayahnya, seorang jenius yang lahir untuk melindungi alam roh. Saat kita memihak Qinlai, nasib kita telah berubah. Tong Yan mengangguk dan berkata setuju, Qinlai sendiri adalah keajaiban, dan dia masih menciptakan keajaiban baru. Ya, kata Suran. Dia mengenang. Saat itu, ketika dia bertemu Qinlai, dia tidak tahu latar belakang pemuda yang menakjubkan itu. Meski begitu, Qinlai tidak bergantung pada latar belakang itu. Sendirian, dia menjungkir balikkan tanah kekacauan, lalu alam Boluo, akhirnya dunia tengah. Kultivasi dan pengaruh Qinlai menyebar ke setiap sudut alam roh, serta alam sekitarnya dalam waktu kurang dari 1 abad. Perubahan yang dibawa Qinlai ke alam roh melampaui pahlawan alam roh masa lalu seperti Kaisar Api atau Kaisar Es. Untungnya, kami bukan musuhnya, kata Tong Yan sambil tertawa pelan. Suran dan Tong Zenzhen juga tertawa. Mereka dalam suasana hati yang baik setelah Vermilion Bird Realm berubah. Pergi, mari kita lihat tanah leluhur kita, saran Tong Yan. Kelompok burung Vermilion bermandikan cahaya api dan terbang menuju gunung berapi terpanas. Zes, 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 zes.
Sebelum mereka mencapai gunung berapi, mereka melihat api ungu keluar dari lava dan api yang meletus. Nyala api itu berubah menjadi asap ungu tebal begitu menyebar. Energi alam neter murni berasal dari asap ungu. Aura itu adalah aura yang akan dikenali oleh mereka semua yang pergi ke Frost Desolation Abyss. Energi iblis jurang maut. Energi iblis jurang bahkan lebih murni daripada di Frost Desolation Abyss. Mengapa energi iblis jurang maut ada di sini? Para tetua dari ras burung Vermilion ketakutan setelah mendengar teriakan Tong Zenzhen dan Tong Yan. Mereka mengira bahwa iblis abis yang kuat keluar dari tanah leluhur mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka menyadari energi iblis jurang hanya ada di area kecil. Mereka menyelimuti gunung seperti lapisan pelindung yang menghentikan orang luar masuk. Energi iblis jurang tampaknya melindungi tanah leluhur kita, kata Tong Zenzhen kaget. Jantung gunung berapi, benda itu, Qin Lai harus menghargainya. Mungkin energi iblis jurang adalah kekuatan Qin Lai. Dia menghentikan tanah leluhur kita agar tidak terganggu dengannya, kata Tong Zenzhen sambil berpikir. Ini hanya sedikit energi iblis jurang dan tidak menyebar. Itu tidak akan mempengaruhi kultivasi kita. Ketika Qin Lai kembali, kita hanya perlu menanyakannya tentang hal itu. Semuanya, jangan memasuki tanah leluhur sekarang. Bum bum bum, bum bum bum. Saat anggota Vermilion Bertrace berbicara di sekitar tanah leluhur, Vermilion Bertrilem mulai berputar. Ledakan yang mengejutkan datang dari bumi. Vermilion Bertrilem berputar dan bergerak seolah-olah dilemparkan ke luar angkasa. Jika ada petualang di tengah bintang-bintang, mereka akan melihat bahwa lubang hitam telah terbentuk di mana Vermilion Bertrilem berada. Lubang hitam itu seperti mulut binatang besar yang perlahan-lahan memakan Vermilion Bertrilem. Semua Vermilion Bertrilem berputar. Itu mengeluarkan percikan cahaya yang membakar seperti matahari saat terbang menuju lubang hitam. Suara mendesing. Vermilion Bertrilem tiba-tiba menghilang ke dalam lubang hitam, menghilang dari Spirit Realm. Dengan itu menghilang Vermilion Bert dan binatang atribut api yang tak terhitung jumlahnya. Vermilion Bertrilem menghilang ke udara tipis. Hilangnya tiba-tiba dari Vermilion Bertrilem membuat semua orang di Spirit Realm khawatir. Pasukan di dekat Vermilion Bertrilem dengan cepat menyebarkan berita. Semua alam roh terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, Spirit Realm mengalami invasi Narsen, dua pangeran Soul Rache, Night Ghost, dan kembalinya Evil Dragon Rache. Makhluk-makhluk alam roh semuanya dalam kesulitan. Semua ras kuno dan kuat merasa situasinya telah berubah dan khawatir bahwa ras asing lainnya akan datang. Hilangnya Vermilion Bertrilem adalah bencana besar bagi mereka. Pada saat yang sama, berita lain secara bertahap menyebar ke seluruh dunia tengah. Tubuh utama Qin Lai telah menghilang ke dalam celah spasial. Qin San, Qin Hao, Ji Dan, Hua Tianxiong, dan yang terkuat dari keluarga Qin, Istana Skymender dan keluarga Ji meninggalkan alam roh dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Selama di Frost Desolation Abyss, avatar Dark Soul Beast Qin Lai juga diumumkan hilang. Semua tanda tampaknya semacam peringatan bagi makhluk alam roh. Mereka tampaknya memperingatkan bahwa lebih banyak malapetaka akan datang. Keluarga Qin, keluarga Ji, dan Istana Langit Mender telah menjadi kekuatan terkuat dari alam roh dan indikator keadaannya, baling-baling cuaca alam roh, bisa dikatakan. Kepergian dan hilangnya mereka menyebabkan kekuatan alam roh merasa cemas. Mereka berkumpul setelah mengalami invasi ras asing. Mereka tidak merasakan Schadenfreude pada kecelakaan keluarga Qin, keluarga Ji, dan ahli Istana Skymender. Mereka khawatir bahwa mereka juga akan menghadapi kemalangan. Ledakan. Vermilion Bertrilem, yang menghilang dari Spirit Realm, terbang keluar dari lorong pelangi dan jatuh seperti gunung raksasa. Ini adalah. Tong Yan menatap langit kelabu tanpa matahari dan bintang. Ekspresinya gelap. Mereka telah mengalami perjalanan spasial yang panjang bersama Vermilion Bertrilem dan kemudian mereka menemukan Vermilion Bertrilem yang berputar tiba-tiba mendarat dengan tenang. Apakah kamu tidak merasa, tempat ini mirip dengan Frost Desolation Abyss, kata Suran. Mendengar kata-kata itu, semua orang melihat sekeliling dan perlahan menyadari hal ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sepertinya familiar. Sudahkah kita datang ke Abyss? Tong Zenzhen secara bertahap menjadi tenang setelah keterkejutannya. Dia berkata, Abyss baik-baik saja, kita pernah ke Abyss sebelumnya. Namun, kita masih di Vermilion Bertrilem, bagaimana kita tiba-tiba di Abyss? Bukannya kita datang ke Abyss, yang dimiliki oleh seluruh Vermilion Bertrilem. Teriak Tong Yan. Seluruh alam Vermilion Bert. Tong Zenzhen berteriak kaget. Iya, setelah semua putaran itu, ia meninggalkan alam roh dan terbang ke Abyss. Tong Yan memiliki ekspresi serius.
Banyak tetua Vermilion Bird semua mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Tong Yan. Mereka tahu bahwa Abyss adalah tempat paling misterius di alam semesta dan surganya Abyss Devils. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kedua alam itu. Kekuatan macam apa, yang telah memindahkan Vermilion Bird Realm yang sangat besar dari Spirit Realm ke Abyss. Mencapai titik ini, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tenang saat mereka mulai berteriak. Suara mendesing. Pada saat ini, nyala api yang mengalir tiba-tiba datang dari jauh. Nyala api yang mengalir itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk kilin api ketika mendekati mereka. Roh api. Suran bergetar dan berteriak kaget. Tong Yan dan anggota Vermilion Bird mendengar teriakan Suran dan terkejut ketika mereka melihat roh api. Semuanya terbang ke ketinggian yang sama dengan roh api. Begitu tinggi di langit, mereka bisa melihat awan merah cerah berenang-renang. Awan ini mengeluarkan energi api yang kuat. Mereka melihat ke bawah. Yang bisa mereka lihat hanyalah dunia api merah. Lava mengalir di permukaan bumi, menciptakan banyak kolam api. Tampaknya ada potongan alam yang mirip dengan Vermilion Bird Realm di kejauhan. Tampaknya menjadi seluruh benua yang perlahan-lahan jatuh dan bergabung dengan dunia ini. Di mana ini? Tong Yan, yang memiliki garis keturunan peringkat 9 puncak dan hanya tidak memiliki terobosan, tampak kaget pada roh api. Dia ingat kilin api. Dia pernah memurnikan esensi darahnya, menyebabkan dia merasakan sedikit kehadiran roh api di garis keturunannya. Kenyataannya, kehadiran samar itulah yang membuat kilin kecil itu datang. Roh api berkomunikasi dengannya menggunakan fluktuasi jiwa yang unik ketika melihatnya. Apa ini Flaming Sun Abyss tanah pribadi Qin Lai? Bukan Flaming Sun Abyss ini akan menjadi api penyucian. Kita telah mencapai 8 api penyucian. Tong Yan dan roh api berkomunikasi, ekspresinya berubah semakin terkejut dengan setiap kalimat yang diucapkan. Di sampingnya, Suran dan Tong Zhen tercengang mendengarnya dan roh api berkomunikasi. Mereka telah pergi ke Frost Desolation Abyss, dan mereka mendengar tentang struktur Abyss dan 8 api penyucian yang menakjubkan sebelumnya. Mereka tahu 8 api penyucian adalah tanah suci ras iblis neraka. Mereka awalnya berada di alam roh, tetapi setelah gelombang berputar, mereka datang ke Abyss Purgatoris bersama dengan Vermilion Bird Realm. Pengalaman ini, seperti mimpi. Wosh wosh. Saat anggota Vermilion Bird Rache tenggelam dalam keterkejutan mereka melihat titik cahaya misterius di langit yang jauh. Titik cahaya itu pada awalnya sangat kecil tetapi meluas dalam sekejap menjadi bola yang terang. Bola itu terus berubah menjadi lorong yang berkilauan. Kemudian sosok emas terbang keluar dari lorong. Mayat Dewa. 8 mayat dewa. Suran mengenali sosok yang terbang keluar dari lorong yang berkilauan itu adalah 8 mayat dewa yang terkait erat dengan Qin Lai bahkan dari jarak yang sangat jauh ini. 8 mayat dewa telah tinggal lama di alam Boluo. Sekarang mereka telah tertarik oleh kekuatan tertentu untuk datang ke tempat ini. Wosh wosh. 8 mayat dewa itu berubah menjadi 8 meteor dan tersebar di tanah. Salah satu mayat dewa mendarat di dekat mereka. Mereka memperhatikan bahwa ketika mayat dewa mendarat, tubuh awalnya yang besar dengan cepat mulai tumbuh. Kekuatan dunia di sekitarnya tampaknya menyalurkan vitalitas besar ke dalam mayat dewa saat ia tumbuh. Mayat dewa itu awalnya sedikit lebih pendek dari anggota ras raksasa. Tapi dalam sekejap, itu tumbuh menjadi ukuran yang sama. Pertumbuhan berlanjut tanpa tanda-tanda berhenti. Aura berdaging yang begitu kuat. Mayat dewa itu, tampaknya telah memperoleh kekuatan besar dan akan menerobos. Tong Yan merasa dan tiba-tiba berubah dari bentuk manusia menjadi bentuk Vermilion Bird-nya. Aliran api merah terang jatuh dari tubuh Vermilion Bird-nya saat dia mulai menari. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan peringkat 9 tidak dapat ditekan lagi. Kekuatan garis keturunannya dan kekuatan api di dekatnya tampaknya beresonansi. Tampaknya ada hukum api magis yang menembus garis keturunannya dan mendorongnya ke terobosan. Dia segera menuju ke peringkat 10 garis keturunan. Frost Desolation Abyss. Jiang An dan Sueli berdiri bersama di tempat pemurnian mayat Miao Fengtian. Mereka bertiga telah terhubung ke Qin Lai oleh jiwa untuk waktu yang lama sekarang, dan tubuh mereka saat ini dan altar jiwa dulunya milik mayat leluhur, leluhur darah, dan leluhur Fudo. 3 leluhur telah disempurnakan oleh orb penekan jiwa dan dicetak dengan tanda Qin Lai sebelum mereka menjadi satu dengan penerus mereka. Oleh karena itu, tidak salah untuk menyebut mereka bawahan Qin Lai. Jiang An dan Sueli datang mencari Miao Fengtian karena akhir-akhir ini mereka merasa gelisah. Mereka punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Alam Vermilion Bird hilang, diri asli Master telah menghilang beberapa waktu lalu, dan avatar Dark Soul Beast-nya telah pergi ke api penyucian bersama Dawson dan para Great Lord of the Abyss. Miao Fengtian berkata dengan serius,
saya juga menerima berita bahwa 8 mayat dewa baru saja menghilang dari alam Boluo karena kekuatan yang tidak diketahui. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Qinlai? Apakah kita akan terseret ke dalamnya? Sue Li bertanya dengan cemberut. Alam roh telah diganggu dengan kemalangan akhir-akhir ini. Pakar Genesis Realm dari keluarga Qin, keluarga Ji, dan Istana Skymender belum mengirim kabar apapun setelah mereka pergi. Jiang An merenung sejenak sebelum melanjutkan, mungkin sesuatu yang besar akan terjadi. Ketiganya menunggu dalam diam, hati mereka berat. Mereka semua memiliki firasat bahwa badai akan segera menimpa mereka. Mereka benar. Beberapa waktu kemudian, riak ruang tiba-tiba muncul di tanah pemurnian mayat. Ketiga praktisi bela diri tiba-tiba merasakan kehadiran Qinlai, meskipun yang terakhir merasa seperti dia jauh dari mereka. Zzz. Riak spasial dengan cepat berubah menjadi pusaran air yang hampir tampak seperti pintu bintang. Ketiganya menatap pusaran air dengan ketakutan dan keterkejutan saat mereka secara tidak sadar mencoba menjauh darinya. Namun, kekuatan aneh yang tampaknya muncul dari jiwa mereka mendesak mereka untuk masuk ke pusaran air sebagai gantinya. Suses. Ketiga praktisi bela diri tersedot ke dalam pusaran air tak terkendali. Serangkaian putaran yang memusingkan kemudian. Trio yang linglung tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah mendarat di dunia yang energi iblis jurangnya 10 kali lebih kaya daripada di Abyss Desolation Frost. Ada pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Tanah yang tidak rata tampak seperti benua terapung raksasa sama sekali. Lebih jauh, mereka bisa melihat beberapa pulau terapung jatuh ke bawah dan membenamkan dirinya ke dalam tanah. Suara mendesing. Faktanya, tanah tempat mereka berdiri jatuh ke arah Flaming Sun Abyss. Abyss api penyucian. Ini pasti api penyucian neraka. Hanya api penyucian abyss yang akan memiliki energi iblis jurang yang begitu kaya. Jiang An berteriak. Dia merasa seperti kehadiran Qinlai di mana-mana. Kemudian, dia menemukan bentuk energi aneh dengan cepat memasuki altar jiwanya dari segala arah. Sungguh jumlah energi yang luar biasa. Sue Li berseru kaget. Dia juga merasa seperti altar jiwa dan tubuhnya dengan cepat menyerap energi dunia ini seperti spons. Ketiga praktisi bela diri menikmati perasaan yang luar biasa. Mereka akhirnya menyadari bahwa perubahan ini adalah anugerah, bukan kemalangan. Sebuah anugerah yang luar biasa. Tuan kita telah memperoleh anugerah raksasa lagi. Miao Fengtian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Faktanya, anugerah ini sangat besar sehingga bahkan kami, para pelayan jiwanya, mendapat manfaat darinya. Untuk berpikir bahwa kita dapat mengambil bagian dalam sepotong kue, betapapun kecilnya itu. Aku juga merasakannya, kata Sue Li. Sebelum kedatangan mereka, mereka semua menganggap Qinlai dalam masalah dan pusaran air adalah hasil dari musuhnya yang memperhatikan mereka melalui hubungan jiwa. Hanya setelah mereka tiba dan merasakan energi mengalir ke tubuh dan jiwa mereka, mereka menyadari bahwa mereka salah. Kenyataan adalah kebalikannya. Jauh sekali, iblis abis tiba-tiba muncul setelah melewati apa yang tampak seperti terowongan panjang ruang dan waktu yang luar biasa. Dia adalah iblis abis yang dikontrak Qinlai, Vitas. Vitas sedang beroperasi di level abis lain ketika dia tiba-tiba merasa seperti sedang dipanggil. Kemudian, dia ditarik ke tempat ini tanpa peringatan. Saat dia tiba, Vitas segera mengenali tempat ini sebagai api penyucian yang berkembang. Tuan, itu aura Tuan. Flaming Sun Abyss Guru berubah menjadi api penyucian. Siapapun yang dikontrak oleh jiwanya akan mendapat manfaat dari transformasi ini. Vitas adalah iblis abis peringkat tinggi, jadi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Raut wajahnya adalah salah satu kegembiraan murni. Dia sembarangan memilih batu raksasa untuk duduk dan mulai mempelajari proses transformasi dengan garis keturunan dan jiwanya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan seumur hidup. Sementara itu, Flaming Sun Abyss masih melahap api penyucian mata air kuning dan bertambah besar dalam hitungan detik. 6 roh kekosongan dan kekacauan semuanya merasakan hukum alam dari Flaming Sun Abyss saat sedang mengalami transformasi. Saat ini, ia perlahan-lahan menyerap hukum api penyucian mata air kuning ke dalam dirinya sendiri. Mereka berenam telah menyadari bahwa kekuatan hukum yang mereka kembangkan semakin kuat ketika mereka mempelajari perubahan di dunia. Tiba-tiba, 6 roh kekosongan dan kekacauan menyebar ke 6 arah dan menciptakan 6 domain khusus di penyucian matahari Flaming yang tidak lengkap. Kresek, gemuruh. Guntur pecah dengan keras dari salah satu sudut Flaming Sun Abyss. Langit di sana tertutup awan yang menggelegar, dan roh guntur mampu mengubah energi iblis jurang yang kaya dari tempat ini menjadi energi petir murni. Faktanya, ada begitu banyak kekuatan sehingga kolam petir terbentuk di langit. Roh guntur terus mengumpulkan energi alami dari tanah,
yang sebesar seluruh alam Boluo. Akibatnya, seluruh domain ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Ada juga esensi sejati di tengahnya. Roh Guntur sedang mempelajari esensi sebenarnya dari petir saat sedang menciptakan domain baru di api penyucian matahari. Itu memiliki perasaan bahwa itu akan naik dengan lancar ke peringkat berikutnya tepat setelah domain petir selesai. Hal serupa terjadi di tempat lain. 5 roh lainnya telah menemukan diri mereka di sudut dunia juga. Mereka semua ingin menggunakan kesempatan seumur hidup ini untuk mengubah sudut dunia menjadi wilayah pribadi mereka menggunakan ide, pengetahuan, dan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka ingin menciptakan dunia kecil yang paling cocok untuk mereka. Pilihan roh api ada di suatu tempat di dekat laut asal. The Vermilion Bertrilem berada dalam domainnya juga. Roh kayu telah menempel pada pohon kehidupan kuno. Dengan pohon kehidupan kuno di tengahnya, itu akan menciptakan dunia yang bahkan lebih besar dan lebih kaya dalam kehidupan daripada alam binatang kuno. 6 roh besar kekosongan dan kekacauan paling melekat pada Qinlai. Mereka juga merupakan bentuk kehidupan paling misterius di alam semesta. Sebagian besar orang di alam roh hanya mengenal mereka sebagai perusak yang menyerap energi roh dunia yang cocok untuk mereka. Namun, Spirits of Void dan Chaos juga pencipta. Jika mereka mau, mereka bisa mengubah dunia normal manapun menjadi dunia ekstrim di mana hanya ada satu atribut elemen. The Vermilion Bertrilem dan Ice Phoenix Realm adalah 2 contohnya. Saat ini, mereka meminjam kekuatan api penyucian yang sama sekali baru dan koneksi mereka ke Qinlai untuk membuat domain mereka sendiri di Flaming Sun Abyss. Setelah selesai, Flaming Sun Purgatory akan memiliki 6 wilayah utama. Jauh di dalam alam semesta, dunia tulang. Dunia tulang adalah dunia yang dingin dan menyeramkan yang ditutupi dengan tanah penguburan tulang. Banyak mayat terlihat mengambang di tanah pemakaman dan disempurnakan menjadi mayat setan. Ada banyak klan Bon Rache di samping mereka. Mereka memiliki kerangka berkilau dan pupil seperti batu permata berwarna penta. Terbukti, mereka sibuk memperbaiki mayat-mayat ini. Dari waktu ke waktu, kors dimen halus yang diselimuti energi mati yang tebal akan terhuyung-huyung keluar dari tanah yang mengubur tulang. Seorang anggota klan Bon Rache kemudian akan mendekati kors dimen dan mencapnya dengan sebuah nomor. Kemudian, menggunakan bel khusus, mereka akan memberikan perintah untuk menyesuaikan dengan tubuh barunya. Ada binatang bintang besar berwarna merah gelap yang sedang disempurnakan di dalam tanah penguburan tulang raksasa. Monster bintang raksasa adalah keberadaan khusus di alam semesta. Mereka sangat besar dan kuat, dan mereka dilahirkan dengan penguasaan atas satu elemen. Setiap binatang bintang raksasa itu unik, dan mereka biasanya tidak tertandingi di seluruh alam semesta. Butuh kekuatan tertinggi dari seluruh ras untuk menangkapnya. Saat ini, perlombaan tulang sedang sibuk memperbaiki binatang bintang raksasa menjadi setan mayat melalui tanah penguburan tulang. Sejumlah besar klan ras tulang tua berdiri di sekitar tanah pemakaman Giant Star Beast sedang disempurnakan. Kerangka mereka masih berkilau meskipun usia mereka sudah tua, dan mereka saat ini menerapkan seni rahasia mereka dan berbagai jejak pembatasan ke binatang raksasa itu. Benang putih abu-abu bisa terlihat terbang keluar dari mata mereka. Benang-benang itu tampaknya menjadi satu dengan daging dan darah binatang bintang raksasa saat kontak dilakukan. Saleh, penelitian pemurnian mayat yang kamu peroleh dari pemurnian mayat manusia itu sangat berguna. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin untuk memperbaiki iblis abis sampai sekarang. Dunia yang sama sekali baru telah terbuka untuk kita. Seorang tetua klan berkata kepada seorang anggota klan perlombaan tulang dengan bola mata yang bersemangat saat melakukan proses pemurnian mayat. Klan perlombaan tulang ini tentu saja Saleh, orang yang telah bertarung bersama Qinlai di dunia asal, dan mengikutinya ke Frost Desolation Abyss setelah itu. Selama Saleh tinggal di Frost Desolation Abyss, dia telah melihat Miao Fengtian, penerus Kors Progenitor menyempurnakan banyak peringkat 7 dan peringkat 8 iblis neraka menjadi mayat iblis. Dia menghabiskan waktu lama bergaul dengan Miao Fengtian dan bertukar pengetahuan tentang seni pemurnian mayat. Seni pemurnian mayat Kors Progenitor berasal dari klan Bon Rache. Faktanya, klan Bon Rache itu adalah tetua klan yang sedang berbicara dengan Saleh sekarang. Dahulu kala, tetua klan ini ingin menggunakan progenitor mayat untuk menyebarkan pengaruh Bon Rache di Spirit Realm. Untuk itu, dia telah mengajari Kors Progenitor seni rahasia pemurnian mayat dan memberinya lonceng pemanggilan mayat. Dia ingin dengan mudah mengubah alam roh menjadi alam bawahan ras tulang menggunakan demons mayat yang disempurnakan oleh progenitor mayat. Untuk sementara, Kors Progenitor berhasil menciptakan sejumlah besar Kors Demons saat ras berperang satu sama lain. Bahkan ada satu kali dia memulai perang yang sangat berdarah dengan alam di sekitar alam roh. Ketika dia berada di puncak kekuatannya,
bahkan ras kuno Spirit Realm yang kuat tidak berani memprovokasi dia. Untuk sementara waktu, dia praktis tak terhentikan. Sayangnya, hari-hari baik itu tidak berlangsung lama bagi progenitor mayat. Putra mahkota ras jiwa dan ras dewa segera menyerbu alam roh, dan dia dibunuh oleh ras dewa sebelum dia dapat mencapai bentuk pamungkasnya dan membawa seni pemurnian mayat ke tingkat perkembangan yang baru. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu dari banyak mayat yang terkubur di makam dewa ras dewa. Namun, mayat leluhur telah berhasil menyuntikkan pemikiran dan idenya sendiri ke dalam fondasi yang merupakan seni penyempurnaan mayat ras tulang sebelum kematiannya. Hasilnya, dia mampu menciptakan cara baru untuk memurnikan mayat meskipun tekniknya berasal dari perlombaan tulang. Miao Fengtian telah sepenuhnya mewarisi keterampilan mayat leluhur, dan menyuntikkan ide-idenya sendiri di atas fondasi itu. Tertarik oleh ide-ide baru Miao Fengtian yang aneh, saling bertukar wawasan dengan manusia selama diskusi mereka tentang pemurnian mayat. Setelah saling membawa wawasan baru ini kembali ke rumah, perlombaan tulang akhirnya siap untuk memurnikan binatang bintang raksasa. Saleh telah mengungkapkan semua teknik penyempurnaan mayat baru yang telah dia pelajari dari Miao Fengtian kepada para tetua klan dan berdiskusi mendalam dengan mereka. Merasa seperti mata mereka telah terbuka ke dunia yang sama sekali baru, binatang bintang raksasa yang sedang mereka kerjakan adalah hasil dari itu. Wosh wosh. Seekor naga tulang dengan panjang lebih dari 500 meter perlahan muncul dari kejauhan sambil mengepakkan sayapnya. Sesosok kecil terlihat duduk di atas kepala naga tulang raksasa. Sosok itu bersinar terang. Patriark ada di sini. Para tetua yang menyempurnakan binatang bintang raksasa bangkit ketika mereka melihat naga tulang. Naga tulang muncul di langit tempat penguburan tulang hanya dalam sekejap. Ketika naga tulang turun ke tanah, seorang anggota klan perlombaan tulang setinggi sekitar 170 atau 80 cm melompat dari kepalanya. Kepala keluarga, para tetua klan memberi hormat kepada patriark mereka dengan sukacita di mata mereka yang penuh warna. Ini berarti bahwa mereka cukup percaya diri dengan penyempurnaan binatang bintang raksasa, dan bahwa mereka ingin melaporkan kemajuan mereka. Bagaimana jalannya? Patriark klan bertanya. Kecuali ada kejutan, kita harus bisa memperbaiki binatang bintang raksasa ini menjadi setan mayat. Kami benar-benar berhutang pada Saleh kali ini. Tetua klan yang bertanggung jawab atas proses penyempurnaan ini tersenyum sedikit. Dia adalah klan Bon Rache yang sama yang telah berbicara dengan Saleh sebelumnya. Kepala klan memberi anggukan persetujuan kepada Saleh yang tampak senang sebelum melanjutkan, para leluhur ras dewa telah kembali ke rumah mereka. Mereka berada di api penyucian mata air kuning. Ras dewa pergi ke api penyucian mata air kuning, betapa beraninya mereka. Bukankah mereka takut tidak akan pernah kembali, seru seorang tetua Bon Rache terkejut. Saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk dibagikan. Patriark klan menatap orang-orangnya dengan tenang sejenak sebelum melanjutkan, saya akan mulai dengan kabar baik dulu. Teman Saleh itu, Qin Lai akan segera menggantikan Grom sebagai Raja Iblis yang baru. Flaming Sun Abyss yang dia ciptakan akan segera menjadi Flaming Sun Purgatory. Klan perlombaan tulang segera meletus menjadi diskusi. Apa saya pikir dia hanya di peringkat 8 garis keturunan. Bagaimana dia menjadi Raja Iblis yang baru? Dia peringkat 9 sekarang, kata Patriark klan. Itu masih belum cukup baginya untuk menjadi Raja Iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melanggar hukum kuno Abyss dengan begitu mudah? Saleh, apakah dia benar-benar sekuat itu? Aku tidak percaya ini. Klan Bon Rache jelas tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Patriark klan memandang Saleh sebelum bertanya, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengannya. Saleh menjawab, Qin Lai dan saya telah melalui kesulitan bersama. Dia orang yang hebat, dan saya yakin kita berteman selama kita tidak melakukan sesuatu yang membuatnya tidak senang. Patriark klan merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, evolusi level abisnya menjadi Flaming Sun Purgatory jelas merupakan kabar baik bagi kita. Dan apa kabar buruknya? Tetua klan yang berdiri di samping Saleh bertanya. Castor telah terbangun, kata Patriark klan. Apa orang gila itu sudah bangun? Bagaimana itu bisa terjadi? Langit di atas, dunia akan turun ke dalam kekacauan lagi. Semua orang klan Bon Rache tampak ketakutan ketika mereka mendengar bahwa Castor telah terbangun dari tidurnya. Saat itulah suara Castor tiba-tiba datang entah dari mana. Apakah kalian semua ingin aku tetap tidur? Salah satu avatar Castor tiba-tiba turun dari langit dan mendarat tepat di depan klan Bon Rache. Dia dalam bentuk iblis abis peringkat tinggi. Wajah semua orang menjadi gelap dan serius ketika mereka melihat Castor. Mereka tampak seperti musuh bebuyutan mereka telah turun pada mereka. Terus terang, kami lebih suka jika kamu tetap tertidur selamanya. Patriark perlombaan tulang,
Lartigau perlahan menjadi tenang setelah keterkejutan awal mereda. Terakhir kali kami bekerja sama, ras kami menderita kerugian besar dan permusuhan dari banyak ras. Kami tidak ingin sejarah terulang kembali. Castor, tolong lepaskan perlombaan tulang kali ini, pinta Bredo, seorang tetua yang berdiri di samping Saleh. Guru, apakah dia benar-benar Castor? Saleh bertanya dengan rasa ingin tahu. Avatar ini adalah salah satu dari api penyucian 9 neraka. Saat ini jauh dari bentuk puncaknya. Castor terlihat sangat tampan dalam bentuk pangkatnya yang tinggi. Pupilnya yang berwarna ungu tua dipenuhi dengan pesona iblis yang unik. Saleh adalah putra Lartigau. Secara alami, dia tahu latar belakang dan pencapaian Castor. Dia tahu bahwa kebenaran dari kekuatan yang dikuasai Castor adalah jiwa-jiwa mati yang misterius. Dahulu kala, Castor telah menggunakan kekuatannya untuk menyerang banyak ras dan merenggut banyak nyawa. Dia telah menyerap jiwa mereka, mengubahnya menjadi hantu untuk lebih meningkatkan kekuatan garis keturunannya dan pengetahuannya tentang jiwa yang mati. Namun, Castor hanya membutuhkan jiwa mereka. Dia tidak membutuhkan tubuh mereka sama sekali. Di sisi lain, perlombaan tulang sangat membutuhkan mayat. Mereka selalu ingin memperbaiki tubuh para ahli yang kuat menjadi mayat setan. Salah satu dari mereka menginginkan jiwa orang mati, dan yang lainnya menginginkan mayat orang mati. Kekuatan jiwa-jiwa yang mati dan kekuatan kematian ras tulang sangat terkait satu sama lain. Itu sebabnya perlombaan tulang secara alami memihak Castor ketika dia kuat. Pada puncaknya, Castor the Abyss Master memiliki kekuatan untuk memerintahkan setiap iblis abis yang kuat di semua 108 level abis. Pada saat itu, Castor secara harfiah adalah keberadaan paling menakutkan di seluruh alam semesta. Bahkan ras dewa dan ras roh sangat takut padanya. Perlombaan tulang bukanlah tandingan iblis abis. Mereka akan tercabik-cabik jika mereka memberontak melawan Castor. Begitulah cara Bon Rache menjadi gigi dan cakar Castor di puncaknya. Castor menggunakan kekuatan iblis abis untuk mengamuk melintasi alam semesta tanpa lawan, dengan Bon Rache sebagai komplotannya. Bon Rache menggunakan Course Demons mereka untuk mendukung Castor, sementara dia memberi mereka lebih banyak mayat. Perlombaan tulang memang mendapat manfaat dari perdagangan ini. Sayangnya, hari-hari baik tidak berlangsung lama, dan iblis neraka di bawah 8 Raja Iblis bersatu untuk melawan Castor. Berkat campur tangan kepala roh iblis ruang dan waktu, ras dewa dan ras jiwa, Castor akhirnya terbunuh dan disegel. Setelah Castor meninggal, kaki tangannya, Bon Rache, berada di urutan berikutnya. Untuk sementara waktu, ras yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan terhadap Bon Rache. Mereka hampir tidak mampu bertahan dari bencana yang mengerikan itu. Untungnya, garis keturunan Bon Rache istimewa, dan Bon World terus-menerus dikelilingi oleh kekuatan orang mati. Ras memutuskan untuk mundur setelah memberikan kerusakan parah pada mereka dan memaksa mereka untuk bersembunyi di dalam dunia tulang mereka secara permanen. Setelah beberapa juta tahun, perlombaan tulang akhirnya mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mulai menunjukkan kekuatan rasial mereka yang unik sekali lagi. Sial bagi mereka, Castor telah terbangun dan mencari mereka lagi. Lartigau, kau tahu bahwa kesepakatan kita selalu saling menguntungkan, Castor membujuk dengan senyum elegan di wajahnya. Jika saya tidak terkejut, perlombaan tulang akan menggantikan ras dewa dan ras roh dan menjadi ras garis keturunan transenden yang sama sekali baru. Banyak waktu telah berlalu, dan aku terbangun dari kematian. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya akan naik ke puncak dan menjadi Abyss Master sekali lagi, dan saya ingin Anda dan ras Anda melayani saya seperti sebelumnya. Saya berjanji Anda akan memiliki persediaan mayat yang tak ada habisnya untuk disempurnakan sementara saya mengubah semua jiwa yang hidup menjadi orang mati. Tidak akan terlalu lama sebelum perlombaan tulang akan berdiri sejajar dengan ras dewa dan ras roh. Anda bahkan mungkin melampaui waktu yang diberikan 100.000 tahun. Seperti yang kau lihat, aku bisa mengubah masa depan Bon Rache menjadi lebih baik. Bukankah seharusnya kamu bahagia dengan kebangkitanku? Lartigau menatap Castor dengan dingin. Berhentilah bermimpi, Castor. Waktu telah berubah sejak masa pemerintahanmu. Tidak ada yang berubah selama aku hidup. Castor menyipitkan matanya dan berkata perlahan, bahkan Raja Jiwa Kekaisaran tidak dapat membunuhku sepenuhnya. Selama aku masih hidup, aku bisa mengubah segalanya dan membalikkan masa depan. Kamu gagal sekali, dan kamu akan gagal lagi. Kami tidak ingin gagal di samping Anda dan diburu sampai ke ambang kepunahan, lagi, kata Lartigau. Castor tiba-tiba terdiam. Senyumnya perlahan menghilang dari wajahnya. Rasa dingin yang mengerikan akhirnya memenuhi pupil ungunya sepenuhnya. Lartigau, kamu tahu emosiku. Saya sarankan Anda berpikir untuk mempertimbangkan konsekuensinya sebelum Anda memutuskan.
Tatapannya perlahan menyapu wajah para tetua Bon Rache sebelum akhirnya menetap di Saleh. Sudah lama, Anda memiliki anak yang baik, dan Bon Rache telah bangkit sekali lagi, katanya dengan nada acuh tak acuh. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan kau tahu aku berbeda dari mereka. Yang lain mungkin tidak mau menghancurkan perlombaan tulang dengan cara apapun, tetapi jika Anda tidak menyenangkan saya akan melenyapkan perlombaan tulang tidak peduli biayanya. Anda tahu saya memiliki kekuatan untuk melakukan itu begitu tubuh utama saya mengumpulkan kembali dirinya sendiri dan menjadi Abyss Master lagi. Pertimbangkan itu, Lartigau. Kastor terbang menuju Cakrawala setelah meninggalkan ancaman yang tidak menyenangkan itu. Kehadirannya perlahan menghilang dari dunia tulang. Sang Patriark dan para tetua tetap dalam suasana gelap dan murung bahkan setelah Kastor lama pergi. Mereka jelas terganggu dengan kedatangannya. Ayah, Guru, apa yang harus kita lakukan? Tanya Saleh. Bredo menghela nafas dan berkata, jika Kastor menjadi Master Abyss lagi dan kembali ke bentuk puncaknya, jika dia mendapatkan kendali atas semua iblis Abyss lagi, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ras kita. Orang itu adalah orang gila. Jika dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan menindaklanjuti dengan ancamannya tidak peduli apa. Aku ingin tahu apa yang terjadi di 8 api penyucian. Tidak hanya Kastor yang terbangun, bahwa Flaming Sun Abyss Kinlay akan segera menjadi Abyss Purgatory, kata Lartigau muram. Keheningan singkat kemudian, dia berkata kepada Saleh, Saleh, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Kinlay itu, bukan coba hubungi dia dan cari tahu apa yang terjadi dengan Abyss akhir-akhir ini, kan? Kita seharusnya bisa menunda Kastor untuk sementara waktu. Kita perlu mengetahui kebenarannya sebelum kita membuat keputusan apapun. Ini adalah keputusan yang terkait dengan nasib ras kami. Kita mungkin bangkit, atau dimusnahkan karenanya. Aku mengerti, Ayah. Saya akan menghubungi Kinlay sesegera mungkin. Saleh berjanji. Bredo, tolong sempurnakan binatang bintang raksasa ini secepat mungkin. Kami sangat membutuhkan lebih banyak kekuatan, tambah Lartigau. Dipahami. Api penyucian 9 neraka, kota Nether. Setelah Tianqi dan ras roh pergi, para ahli manusia dari alam roh untuk sementara terperangkap di dalam api penyucian 9 neraka. Tanpa tujuan, mereka memutuskan untuk tinggal di Nether City untuk saat ini. Ling Yuxi adalah wali kota-kota. Namun, kondisinya semakin memburuk. Penyimpangan terus terjadi saat dia menyerap jejak jiwa Austin. Aktivitas dalam jiwanya semakin bergejolak, malapetaka sudah dekat. Karena avatar Dark Soul Beast Kinlay mengambil bentuk manusia, itu tidak mengalihkan pandangan darinya, menyaksikan perubahan paling banyak. Avatar peringkat 10 Soul Beast berpengalaman dalam seni rahasia Soul Rache. Dia bisa merasakan bahwa jiwa Ling Yuxi secara bertahap dipengaruhi jejak jiwa Austin. Raja Nether, Austin. Kinlay berpikir dalam hati sambil terus merasakan energi yang mengalir dari Ling Yuxi. Dia khawatir tentang pengaruh Austin. Avatar Soul Beast-nya entah bagaimana berhasil memperbaiki ingatan dan kesadaran jiwa Austin melalui kekuatan Soul Suppressing Orb. Tetapi kekuatan jiwa yang telah dipelajari oleh Raja Nether selama bertahun-tahun, neraka jiwa, bukanlah sesuatu yang bahkan orb penekan jiwa dapat menyempurnakannya. Kekuatan itu akhirnya menjadi satu dengan Ling Yuxi. Tunggu, itu tidak benar. Austin harus benar-benar mati. Aku telah menyempurnakan ingatan dan kesadarannya yang telah lama hilang, dan yang tersisa dalam dirinya hanyalah kekuatan kebenaran. Dia terus mengamati Ling Yuxi sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Jiwa neraka, dia bisa merasakan bahwa pusaran jiwa telah muncul di dalam pikiran Ling Yuxi. Pusaran air jiwa tampak sangat mirip dengan 9 jiwa neraka dunia Nether dan juga merupakan teknik yang telah ditampilkan Austin sebelumnya. Faktanya, kekuatan tarik aneh yang hanya menarik jiwa perlahan-lahan muncul dari dalam pusaran jiwa. Ketika dia mencoba memeriksanya, dia menemukan bahwa sebagian kecil dari energi jiwanya benar-benar dicuri olehnya. Terkejut, dia membuka matanya dan menatap Ling Yuxi dengan takjub. Apakah kamu merasakannya juga? Ming Xiao bertanya tiba-tiba. Sama seperti Kinlay, dia telah mengamati setiap gerakan Ling Yuxi sejak awal. Ketika dia mengamati Ling Yuxi dengan jiwanya, dia melihat fenomena perebutan jiwa yang sama. Neraka 9 jiwa baru terbentuk di dalam kepalanya. Kinlay menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, ini juga bukan hanya jiwa kita. Jiwa Ling Yuxi, sepertinya juga ditarik ke dalam neraka 9 jiwa. Kaget, Ming Xiao berkata dengan cemas, bagaimana jika ini adalah tipuan Austin? Bagaimana jika dia berpura-pura mati dan mengambil alih sedikit demi sedikit? Ekspresi Kinlay sangat berubah saat mendengar itu. Jika itu benar, maka Austin masih hidup, dan kemampuannya untuk merencanakan berada di luar grafik. Tidak, itu bukan dia. Itu adalah jiwa neraka itu sendiri. Tiba-tiba,
suara Raja Sembilan Neraka terdengar di samping telinga mereka. Suara mendesing. Austin muncul dalam bentuk iblis abis peringkat tinggi tepat setelahnya. Dia melirik duo yang menjaga di sisi Ling Yuxi dan menjelaskan, kekuatan yang aku dan saudaraku pelajari disebut neraka jiwa. Faktanya jiwa kita telah terperangkap oleh neraka jiwa selama bertahun-tahun. Bagaimana apanya? Qinlai menatapnya dengan heran. Adikku dan aku adalah iblis abis dari Black Box Abyss. Tak satu pun dari kita akan menjadi level pencipta abis jika kita tidak menemukan peluang besar. Austin ragu-ragu sejenak sebelum mengklarifikasi, kesempatan itu adalah neraka jiwa itu sendiri. Qinlai dan Ming Xiao saling bertukar pandang sebelum menunggu Austin melanjutkan. Jiwa neraka adalah apa yang saya dan saudara saya menyebutnya. Setiap orang memiliki nama yang berbeda untuk hal itu. Mereka menyebutnya sumber dari semua jiwa, perbendaharaan jiwa, lautan jiwa, dan banyak lagi. The Imperial Soul Monarch menyebutnya Chaos Soul Realm. Austin terus mengingat kembali ingatannya dan berkata, itu adalah sesuatu yang terlihat seperti neraka jiwa. Itu berbentuk seperti pusaran air, dan terus-menerus mengeluarkan semua jenis aura jiwa yang aneh. Sesekali, itu akan muncul di suatu tempat di galaksi. Ini berisi semua rahasia jiwa. Ia memiliki seni rahasia, metode kultivasi, pengetahuan semuanya. Sama seperti Chaos Blood Realm, ini adalah salah satu eksistensi paling misterius di alam semesta. Tampaknya tidak ada, jadi tidak mungkin untuk mencapainya hanya dengan tubuh fisik. Alam Chaos Blood lebih mudah untuk dimasuki. Seseorang yang mencapai terobosan dalam garis keturunan dan disukai oleh keberuntungan akan dapat memasuki alam darah kekacauan dan mendapatkan semua jenis seni rahasia yang terkait dengan garis keturunan mereka. Banyak orang berbakat memiliki kesempatan untuk mengunjungi Chaos Blood Realm lebih dari sekali. Namun, ada sangat sedikit jiwa yang berhasil memasuki Chaos Soul Realm dan menjadi hidup. Sejauh yang aku tahu, satu-satunya orang yang pernah masuk dan keluar dari tempat aneh itu hidup-hidup adalah Raja Jiwa Kekaisaran, Castor, saudaraku, dan aku. The Imperial Soul Monarch telah memperoleh kekuatan untuk memperbudak dan mengendalikan semua jiwa darinya. Kekuatan jiwa yang ajaib yang memberinya kendali seketika atas jiwa manapun. Castor telah memperoleh kekuatan dari jiwa-jiwa yang mati. Dia bisa menarik kekuatan dari jiwa yang mati dan menggunakannya untuk kultivasi. Adikku dan aku telah mempelajari neraka jiwa. Kami dapat menarik kekuatan dari jiwa-jiwa yang hidup untuk kami gunakan sendiri. Austin berhenti sejenak untuk memberi Qinlai dan Ming Xiao waktu untuk mencerna informasi baru. Baik Qinlai dan Ming Xiao tercengang oleh wahyu ini untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tempat seperti itu di galaksi. Menurut Austin, Chaos Soul Realm adalah tempat di mana rahasia utama jiwa disimpan. Semua kekuatan jiwa yang telah dikuasai Raja Jiwa Kekaisaran, Castor, dan kedua bersaudara itu tampaknya berasal dari tempat itu. Sama seperti Chaos Blood Realm, itu adalah salah satu tempat paling misterius di seluruh alam semesta. Keberadaan Chaos Blood Realm sudah menjadi rahasia umum. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki Chaos Blood Realm yang unik untuk ras mereka. Tapi Chaos Soul Realm berbeda. Kedengarannya seperti beroperasi tanpa henti, dan terkadang menghilang selama jutaan tahun. Tidak ada yang bisa menemukan lokasi tepatnya. Ada triliunan ras di seluruh galaksi, tetapi jumlah mereka yang memperoleh kesempatan untuk mempelajari rahasia utama jiwa dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka semua pada akhirnya menjadi orang-orang hebat. The Imperial Soul Monarch, Abyss Master Castor, Nether Monarch Austin, Nine Hells Monarch Austin. Bahwa pusaran jiwa yang terlihat seperti neraka jiwa telah muncul di benak gadis itu membuktikan sesuatu. Austin mulai tiba-tiba. Qinlai tampak bingung. Dia tidak yakin apa yang coba dikatakan Austin. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu apakah benda itu datang ke api penyucian 9 neraka. Austin terus membuat pernyataan yang membingungkan sebelum akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang mudah dimengerti, yang aku tahu adalah bahwa jiwa gadis itu telah memasuki Chaos Soul Realm. Bentuk ini hanya muncul ketika jiwa perlahan memasuki Chaos Soul Realm. Hal yang sama terjadi pada saya dan saudara laki-laki saya saat itu. Mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan takdir yang diterapkan Tian Qi padanya tidak lagi efektif. Sejak saat itu mulai memengaruhinya, itu telah menghapus semua pengaruh Tian Qi. Jadi kamu tidak perlu khawatir nasibnya dipelintir oleh Tian Qi lagi. Kamu juga tidak perlu membekukannya dalam es. Nasibnya adalah miliknya sendiri mulai saat ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Penjelasan Austin mengejutkan dan menyegarkan pengetahuan Qinlai dan Ming Xiao tentang keajaiban aneh yang ada di dunia.
Alam jiwa kekacauan. Ini adalah pertama kalinya Qinlai mendengar tentang tempat yang bahkan lebih misterius dari Chaos Blood Realm. Jalan jurang tidak lagi terhalang. Dari sini, Anda akan dapat melakukan perjalanan di antara api penyucian atau pergi kapanpun Anda mau. Alston menambahkan, sebagian besar iblis abis asing telah bergegas kembali ke api penyucian mereka setelah mendengar bahwa debu telah mengendap di api penyucian 9 neraka, dan bahwa Castor telah terbangun dari tidurnya. Mereka bergegas kembali untuk menghentikan avatar Castor yang tersisa dari kebangkitan. Dia melirik Ling Yuxi sebelum berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Aku akan menjaganya selama dia tetap berada di api penyucian 9 neraka. Saya berjanji kepada Anda bahwa dia akan tetap bebas dari pengaruh luar. Suara mendesing. Sementara Alston masih berbicara, Qinlai memperhatikan bahwa iblis neraka di langit secara bertahap meninggalkan Nether City. Iblis abis dari Frost Desolation Abyss seperti Dawson seharusnya sudah mendengar berita itu dan pergi. Gerakan mereka telah memperingatkan Qin Hao, Qin San, dan ahli manusia lainnya dengan segera. Kaisar Api dan Kaisar Es juga berjalan keluar dari lahan kultivasi mereka dan meminta untuk pergi. Kaisar Es, Kaisar Api, dan praktisi bela diri alam Genesis dari keluarga Ji dan Istana Skymender akan kembali ke alam roh, kata Qin Hao setelah bertemu Qinlai. Aku akan mengunjungi sisa abis Purgatoris. Alston menatapnya dengan pandangan penuh arti sebelum berkata, kamu tentu saja cukup kuat untuk mengunjungi abis Purgatori manapun. Tapi harap berhati-hati, akan buruk jika Raja Iblis salah memahami niat Anda. Dia tahu bahwa Qin Hao berencana untuk mengambil tindakan terhadap avatar Castor demi putranya. Dia telah menyaksikan kekuatan Qin Hao dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa Qin Hao cukup kuat untuk melibatkan Raja Iblis manapun dalam pertarungan langsung. Saya akan mengirimi mereka pesan dan memberitahu mereka bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, kata Alston. Terima kasih, kata Qin Hao. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin tinggal di Nether City lebih lama lagi, Ming Xiao bertanya dengan sopan. Alston mengangguk dan memberikan izinnya. Lakukan apa yang kamu mau. Dia adalah Raja Iblis dari api penyucian 9 neraka, dan Ming Xiao adalah keturunan Austin. Jadi secara teknis, Ming Xiao adalah juniornya. Ikatan darah yang mereka bagi adalah satu-satunya alasan dia memberi Ming Xiao, peringkat 10 iblis abis asing, izin untuk tinggal di api penyucian 9 neraka untuk waktu yang lama. Biasanya, ini akan bertentangan dengan hukum abis. Jika memungkinkan, Anda harus meminimalkan aktivitas avatar Soul Beast Anda di abis Purgatoris, Qinlai. Alston merenung sejenak sebelum melanjutkan, iblis neraka dari api penyucian tidak memiliki hubungan yang baik dengan Soul Rache. Api penyucian 9 neraka tidak keberatan dengan kehadiranmu, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk api penyucian lainnya. Saya mengerti. Qinlai mengangguk sambil berpikir sambil menjawab. Dia tahu bahwa sebagian besar insiden besar di abis Purgatoris ada hubungannya dengan Imperial Soul Monarch. Itulah sebabnya Tuan Besar dari 8 api penyucian membenci ras jiwa lebih dari ras roh dan ras dewa. Jika mereka mengetahui bahwa avatarnya adalah klan Soul Rache, itu mungkin akan membuatnya mendapat banyak kritik. Aku akan pergi, dia menyatakan niatnya dengan jelas. Aku adalah Raja 9 Neraka. Saya mengizinkan Anda untuk bepergian masuk dan keluar dari api penyucian 9 neraka sesuai keinginan Anda. Namun, Anda harus menghindari sisa 8 api penyucian untuk saat ini. Mereka hanya akan mendengarkanmu setelah Flaming Sun Abyss sepenuhnya berubah menjadi api penyucian, kata Alston. Mengerti. Di suatu tempat di alam semesta. Avatar darah jiwa binatang Qinlai memimpin Gutas, Badi, Kun Luo, Sinda, dan Tia melintasi ruang hampa yang gelap. Beberapa asteroid tandus dan tandus tersebar di samping avatar Blood Soul Beast. Mereka tidak memantulkan sedikit pun cahaya. The Blood Soul Beast telah jauh dari Spirit Realm untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia kehilangan kontak dengan tubuh utamanya, kedua avatar mengetahui bahwa hanya ada 2 tempat di mana tubuh utamanya dapat terperangkap 8 api penyucian atau dunia bayangan gelap. Avatar Dark Soul Beast-nya telah pergi ke Nether Realm dengan harapan dapat melakukan perjalanan ke Nine Hells Purgatory melalui Nine Soul Hell. Avatar Blood Soul Beast-nya telah pergi dengan 5 pelayan jiwa Night Ghost melalui pusaran air spasial yang mereka gunakan sebelumnya untuk mencari pintu masuk ke dunia bayangan gelap. Kemudian, setelah tubuh utamanya mendapatkan Galaxy Mirror, Avatar Blood Soul Beast mampu membangun kembali hubungannya dengan tubuh utamanya dan mengetahui bahwa tubuh utamanya terperangkap di Yellow Springs Purgatory. Avatar Dark Soul Beast telah memimpin Dawson dan selusin Great Lord of the Abyss ke api penyucian 9 neraka sementara tubuh utamanya berfokus untuk menyerap api penyucian mata air kuning dan menjadi Raja Iblis api penyucian matahari. Namun,
Avatar Blood Soul Beast tidak berbalik dan kembali ke Spirit Realm. Itu karena Avatar Blood Soul Beast telah menghabiskan waktu lama bepergian melintasi alam semesta. Pengalamannya memberi Qinlai banyak pengetahuan dan wawasan tentang alam semesta yang luas dan misterius di sekitarnya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk mempertahankan Avatar Blood Soul Beast miliknya pada tugas eksplorasi. Tuan, kemana kita harus pergi sekarang karena kita tidak lagi mencari dunia bayangan gelap? Gutas tiba-tiba mengajukan pertanyaan dari atas asteroid dingin berwarna coklat. Bola matanya bersinar terang. Gutas adalah anggota klan Bon Rache, tapi dia diasingkan dari rasnya karena melakukan kejahatan berat. Dia bergabung dengan Night Ghost untuk bertahan hidup di tengah bintang-bintang. Saya tidak memiliki tujuan dalam pikiran untuk saat ini, jawab Avatar Blood Soul Beast dengan acuh tak acuh. Kami telah memasuki wilayah perlombaan tulang. Bintang-bintang dan alam di depan kita semua milik perlombaan tulang. Gutas jelas terlihat cemas. Tidak akan lama sebelum kita bertemu dengan perlombaan tulang, dan reputasiku di sana sangat buruk. Saya khawatir saya akan membuat Anda dalam masalah jika mereka mengenali saya, Tuan. Perlombaan tulang, Avatar Blood Soul Beast tampak terkejut. Bayangan Saleh tiba-tiba muncul di benaknya. Saleh telah lama tinggal di Frost Desolation Abyss, mempelajari seni pemurnian mayat dengan Miao Fengtian. Miao Fengtian telah mencapai terobosan besar dalam seninya berkat dia. Qinlai memiliki kesan yang baik tentang Saleh. Dia tidak berharap untuk mendekati wilayah perlombaan tulang saat dia bepergian tanpa tujuan. Karena 5 pelayan jiwanya, pengetahuannya tentang rahasia alam semesta dan wawasannya tentang perlombaan tulang, ras bersayap, dan ras iblis bumi telah meningkat sedikit. Dia tahu bahwa perlombaan tulang hanya kalah dengan 4 ras garis keturunan transenden di seluruh galaksi. The Bon Rache juga memiliki hubungan yang buruk dengan Soul Rache, dan sekarang kamu adalah seorang Soul Rache Clansman, Gutas melanjutkan. Bon Rache memiliki hubungan yang buruk dengan Soul Rache. Kenapa begitu? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bon Rache dulu melayani Lord Castor, dan mereka telah membunuh banyak klan Soul Rache dan memberikan pukulan telak di masa lalu, Gutas menjelaskan. Castor, terkejut, Qinlai memerintahkan, ceritakan semua yang Anda ketahui secara detail. Avatar Blood Soul Beast-nya perlahan menyusut hingga dia dalam bentuk manusia. Saya akan lebih cepat jika saya membagikan ingatan saya secara langsung, kata Gutas. Suara mendesing. Pikiran jiwa melewati jaringan dan segera memasuki pohon jiwa. Memori Gutas tiba-tiba menjadi bagian dari Qinlai. Dia segera mengetahui rahasia konflik antara Bon Rache dan Soul Rache, dan masa lalu yang memalukan dari Bon Rache. Ada alasan lain mengapa Castor mencari Bon Rache sebagai sekutu, yang lebih penting daripada fakta bahwa mereka bisa menciptakan mayat iblis dari mayat tanpa mengeluarkan jiwa yang dia butuhkan. Perlombaan tulang secara alami kuat melawan perlombaan jiwa. Seorang klan Soul Rache berpengalaman dalam seni rahasia jiwa. Mereka sangat pandai menyerang jiwa makhluk lain dan mengubah mereka menjadi pelayan jiwa mereka. Namun, mayat setan tidak memiliki jiwa. Karena Corpse Demons tidak berjiwa, mereka kebal terhadap serangan Soul Rache. Satu-satunya hal yang dimiliki Soul Rache yang dapat mengancam Corpse Demons adalah boneka daging dan darah mereka. Dahulu kala, Castor telah memerintahkan Bon Rache untuk melancarkan serangan terhadap Soul Rache menggunakan Corpse Demons sebagai garis depan. Perlombaan jiwa secara mengejutkan tidak berdaya melawan pasukan mayat yang tidak berjiwa. Seni rahasia ras jiwa seperti pemakaman jiwa dan artefak roh mereka hanya bekerja melawan makhluk jiwa. Ini berarti bahwa sebagian besar keterampilan yang membuat ras mereka terkenal tidak berguna melawan demons mayat. Dipaksa untuk melawan mayat setan hanya dengan boneka daging dan darah mereka, mereka telah menderita banyak korban sebagai hasilnya. Begitulah cara Castor dan Bon Rache menyulitkan Soul Rache. Setelah Castor dieliminasi dan disegel, Soul Rache telah mendorong sangat keras untuk pemusnahan Bon Rache. Ras tulang hanya berhasil bertahan karena ras dewa dan ras roh percaya bahwa mereka adalah ancaman yang sah bagi ras jiwa dan menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Tetapi perlombaan jiwa tidak pernah berhenti menyerang perlombaan tulang selama jutaan tahun terakhir. Perlombaan tulang juga menganggap perlombaan jiwa sebagai musuh terbesar mereka bahkan setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Situasinya tidak berubah sampai hari ini. Avatar Blood Soul Beast Qinlai jelas merupakan klan Soul Rache yang kuat. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia muncul di wilayah Bon Rache sembarangan dan ditemukan. Dan ini tanpa memperhitungkan Gutas, seorang klan Bon Rache yang telah diasingkan secara permanen dari Bon Rache. Tidak heran jika Gutas sama takutnya dengan dirinya. Saya mengerti. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri setelah mendapatkan ingatan Guta dan belajar tentang masa lalu dari perlombaan tulang dan perlombaan jiwa. Gutas memohon padanya,
Ayo pergi selagi masih bisa, Tuan. Tidak perlu terburu-buru. Qinlai menggelengkan kepalanya dan menatap bintang-bintang yang jauh. Mengetahui bahwa mereka semua adalah anggota perlombaan tulang, dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku bisa merasakan kapal perang dari Bon Rache mendekati kita sekarang, kata Gutas getir. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa, Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun juga, aku adalah anggota klan Bon Rache. Yah, ini sempurna. Qinlai tidak terlihat terganggu sedikit pun. Lagi pula aku berharap bertemu Saleh. Saleh, kamu tahu? Saleh Gutas tampak sedikit terkejut dengan hal ini. Tentu saja, sementara mereka berbicara satu sama lain, Qinlai tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Bahkan setelah dia mengambil bentuk manusia, matanya masih berwarna hijau kebiruan. Sebuah kapal luar angkasa raksasa yang terbuat dari tulang dan aura maut perlahan memasuki pandangan mereka. Ras yang sangat cerdas seperti ras dewa dan ras roh biasanya menjelajahi bintang-bintang menggunakan kapal luar angkasa raksasa yang unik. Kapal luar angkasa raksasa ini memastikan bahwa pejuang garis keturunan mereka dapat mempelajari kekuatan garis keturunan tanpa terpengaruh oleh aliran energi sesekali yang datang dari lingkungan mereka. Sebagian besar kapal luar angkasa ini memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa juga. Itu adalah simbol kekuatan ras dan senjata ofensif yang kuat. Kapal perang tulang adalah merek dagang Bon Rache. Hanya butuh satu pandangan untuk mengidentifikasi bahwa kapal perang aneh ini milik ras tulang. Kapal perang tulang itu sedang menuju ke arah kita. Guta menangis. Energi garis keturunan di 4 pelayan jiwa lainnya terlihat lebih cepat ketika kapal perang tulang terlihat. Semua orang bersiap untuk berperang. Tenang, kata Qinlai sambil melambaikan tangan. Tuan, perlombaan tulang akan tetap mengenali Anda secara instan bahkan jika Anda dalam bentuk manusia sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kamu dipenuhi dengan aura Sol Rache. Gutas mengingatkannya. Aku tahu, jawab Qinlai acuh tak acuh sebelum memberi isyarat kepada Gutas untuk memotong obrolannya. Dia dengan tenang menunggu kapal perang tulang mendekat sebelum menambahkan pada saat terakhir, kalian bisa tinggal di sini dan menunggu. Aku akan pergi sendiri. Setelah itu, dia terbang menjauh dari asteroid coklat, langsung menuju kapal perang tulang. Perlombaan jiwa. Klan jiwa ras peringkat 10. Saya juga merasakan seorang klan di dekatnya. Tangisan terkejut dari beberapa klan Bon Rache mencapai dia saat dia mendekati kapal perang tulang. Segera, banyak makhluk kerangka berkilau dan pendek muncul di kapal perang tulang. Tolong beritahu Saleh bahwa Qinlai ingin bertemu dengannya secara langsung, teriak Qinlai kepada mereka dari jauh. Saleh, bagaimana kamu tahu? Saleh, teriak seorang klan Bon Rache sebagai balasannya. Qinlai, salah satu klan Bon Rache yang lebih tua di kapal perang sepertinya tahu nama ini. Dia berpikir sejenak sebelum memerintahkan, tidak ada dari kalian yang bergerak sampai aku kembali. Aku akan berbicara dengan Saleh sebentar. Elder, tidak mungkin pria itu benar-benar mengenal Saleh. Dia pasti berbicara omong kosong. Teriak seorang anggota klan Bon Rache. Diam. Penatua itu menatap orang itu sebelum mengeluarkan bel yang terlihat seperti lonceng pemanggilan mayat. Kemudian, dia mencoba menghubungi Saleh. Tidak jauh dari titik kontak, dunia tulang. Di sebelah tempat penguburan tulang dan para tetua klan, sebuah sentakan tiba-tiba menjalari Saleh sebelum dia berkata, Qinlai telah tiba. Bagaimana mungkin kupikir dia ada di api penyucian sekarang? Bredo bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mungkin salah satu avatar Sol Rache-nya, Saleh menjelaskan. Orang itu berdarah campuran antara ras manusia dan ras dewa, tapi dia juga memiliki avatar ras jiwa. Kalian semua tahu Cadak, kan? Cadak, dia adalah jenderal yang kuat yang melayani di bawah putra mahkota Sol Rache, kan, jawab Bredo. Cadak telah binasa di alam roh, dan Qinlai telah menyempurnakan jiwanya menjadi salah satu dari banyak avatarnya, kata Saleh. Dia bisa memperbaiki klan Sol Rache menjadi avatarnya. Bagaimana? Bredo kaget mendengarnya. Haruskah saya memberitahu orang-orang itu untuk membawanya? Sal meminta. Tentu, saya akan meminta ayahmu untuk segera kembali sementara itu. Jawab Bredo. Patriark perlombaan tulang Lartigau baru saja meninggalkan tempat penguburan tulang belum lama ini. Dia telah memerintahkan Saleh untuk mengunjungi Frost Desolation Abyss sesegera mungkin dan bertemu dengan Qinlai. Dia ingin tahu apa yang terjadi di Abyss Purgatoris. Baik Saleh maupun Bredo tidak mengharapkan avatar Qinlai muncul di wilayah mereka tanpa peringatan, apalagi membuat permintaan untuk bertemu dengannya. Saya pikir Gutas juga bersamanya, tambah Saleh. Guta Bredo mendengus sebelum berkata, orang itu tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan ras kita. Dipahami. Qinlai, Guta, atas perintah Lord Bredo, kalian berdua diizinkan mengikuti kami ke dunia tulang.
Klan ras tulang tua di kapal perang tulang membuat gerakan menyambut setelah meminta instruksi. Tuan, saya. Bukan saja Gutas tidak senang dengan undangannya yang tak terduga, dia juga terlihat sangat khawatir. Jangan khawatir, mereka mungkin tidak bermaksud jahat, Qin Lai menghibur. Baiklah, Gutas setuju untuk mengikuti Qin Lai pada akhirnya. Silahkan, klan perlombaan tulang tua memberi isyarat agar Qin Lai dan Gutas naik kapal perang. Kalian semua akan menunggu di sini sampai kami kembali. Aku akan datang dan menjemputmu setelah aku bertemu dengan Saleh. Qin Lai menginstruksikan 4 pelayan jiwa yang tersisa. Dimengerti, Kun Luo dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Ayo pergi. Qin Lai melompat dari asteroid dan terbang menuju kapal perang tulang Bon Rache. Gutas mengikuti dari belakang. Tuan, tunggu. Tiba-tiba, Badi bermata 3 tiba-tiba berteriak kaget dan khawatir. Qin Lai dan Gutas segera berhenti di udara. Alih-alih melihat Badi, Qin Lai terus mengawasi klan Bon Rache di kapal perang dan bertanya, apa yang telah kamu temukan, Badi? Badi berasal dari ras bermata 3. Dalam beberapa kasus, indera Badi bahkan lebih tajam dari Qin Lai. Eksplorasi galaksi tidak selalu berjalan mulus, dan Badi adalah orang yang memberinya saran yang sangat bagus dan memperingatkannya tentang ancaman yang datang bahkan sebelum dia menyadarinya. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Badi karena jiwa yang terakhir telah ditandai dengan jejak jiwanya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan jiwa Badi kapan saja dia mau. Selain itu, Badi dan semua pelayan jiwa Qin Lai akan mati jika sesuatu terjadi padanya. Secara alami, Qin Lai tidak punya alasan untuk percaya bahwa Badi akan mengkhianatinya saat dia masih menjadi pelayan jiwanya. Teriakan Badi telah membuatnya meragukan niat klan Bon Rache segera. Dia berpikir bahwa Badi telah menemukan taktik, dan bahwa klan ras tulang ini berencana untuk menipunya. Apa yang sedang terjadi? Pria tua itu menatap Badi dengan dingin sebelum berkata, kamu berada di wilayah kami sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri jika kami benar-benar ingin menyakiti Anda? Tidak perlu bagi kita untuk memainkan trik seperti itu. Aku tidak sedang membicarakanmu. Badi menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan, aku merasakan kehadiran Mo Luo di dekatnya. Mo Luo. Ekspresi Gutas berubah saat nada mendesak memasuki suaranya, bagaimana mungkin mengapa Mo Luo berada di dekatnya? Siapa itu? Qin Lai bertanya dengan cemberut. Mo Luo adalah klan ras bermata 3 sepertiku. Dia juga anggota dari Night Ghost. Ekspresi Badi menjadi semakin serius saat dia menembak lelaki tua Bon Rache di kapal perang sekilas sebelum melanjutkan, fakta bahwa Mo Luo ada di dekatnya berarti ada ahli Night Ghost yang beroperasi di dekatnya. Faktanya, saya mendengar bahwa Mo Luo sedang merencanakan sesuatu yang besar di wilayah perlombaan tulang setelah menerima perintah rahasia dari para pemimpin kami, tepat sebelum kami menyerbu alam roh. Jika saya tidak salah, Mo Luo bukan satu-satunya yang muncul. Pemimpin kita mungkin ada di sekitar area ini juga. Sarto, kamu akan memberitahu Lord Bredo tentang ini jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Gutas berteriak pada lelaki tua balap tulang itu. Gutas adalah anggota klan perlombaan tulang peringkat 10. Jadi masuk akal jika dia tahu para ahli perlombaan tulang. Dia tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Sarto, dan bahwa dia adalah sesepuh dari Bon Rache. Mengerti, menyadari bahwa situasinya serius, lelaki tua balap tulang itu menjadi tegang juga. Tuan, hantu malam telah beroperasi di wilayah kami sebelumnya, dan mereka mendapat pukulan hebat karenanya. Gutas mengacu pada perlombaan tulang ketika dia mengatakan, wilayah kita. Hantu malam tidak akan pernah berani menimbulkan masalah di ras dewa, ras roh, dan wilayah ras jiwa, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk ras tulang, ras bersayap, dan ras iblis bumi. Namun, hantu malam menderita korban besar pada suatu waktu, jadi mereka mungkin merencanakan balas dendam atau sesuatu yang lain. Apapun itu, aku yakin mereka ada di sini. Saya percaya pada penilaian Badi. Qin Lai mengangguk perlahan dan berkata, saya yakin perlombaan tulang akan dapat menangani hantu malam dengan mudah. Saya harap begitu, jawab Gutas. Bang! Pada saat inilah artefak roh Sarto yang tampak seperti lonceng pemanggilan maya tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Retak-retak. Fragmen yang meledak dari artefak roh memotong Sarto dengan sangat buruk. Klan perlombaan tulang di sampingnya juga terperangkap dalam ledakan itu. Banyak dari mereka terluka parah oleh pecahan terbang. Saya tidak berpikir bahwa Lord Gutas akan mengulangi pengkhianatannya pada Night Ghost. Suara sedingin es dari klan Bon Rache datang dari kapal perang tulang. Seorang anggota klan perlombaan tulang peringkat 9 dengan tinggi sekitar 1,5 meter tiba-tiba meninggalkan kapal perang sementara kerabatnya berteriak kebingungan. Setelah membuat jarak antara dirinya dan kelompok Qin Lai, dia berkata, Tuan Badi,
mengapa Anda dan kelompok Anda mengkhianati Night Ghost meskipun memegang jabatan tinggi? Pemimpin tidak akan menghukummu bahkan jika invasimu ke alam roh gagal. Mengapa kamu mengkhianati kami? Klan perlombaan tulang kecil menanyai Buddy dengan dingin setelah menjauh dari Qin Lai dan Gutas. Jelas, klan Bon Rache ini adalah anggota Night Ghost. Dia mungkin sudah menunggu sekutunya tiba sehingga dia bisa menyerang kerabatnya dengan aman. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Qin Lai dan 5 anggota penting dari Night Ghost sebelum bertemu dengan sekutunya. Dia pasti tidak mengharapkan 5 ahli hebat dari anisasinya untuk mengkhianati mereka tidak lama setelah mereka pergi ke alam roh. Tuan Moluo akan segera tiba. Saya yakin dia akan tertarik untuk mempelajari semua detail invasi Anda ke alam roh. Peringkat 9 klan perlombaan tulang mencibir pada mereka. Kamu siapa? Guta berteriak marah. Aku tambahan baru untuk Night Ghost. Awalnya, pemimpin berencana untuk menambahkan saya sebagai bawahan Anda setelah Anda kembali dari Spirit Realm, kata klan Bon Rache dengan suara mengejek. Sungguh situasi yang tidak menguntungkan ini. Aku selalu menganggapmu sebagai idolaku, kau tahu. Alasan saya memutuskan untuk mengkhianati ras saya sendiri adalah karena Anda, tuanku. Aku mengejar langkahmu, jadi saya tidak bisa membayangkan apa yang telah merasuki Anda untuk membuat keputusan yang tidak bijaksana. Saya pikir Anda melakukannya dengan cukup baik di Night Ghost. Dikatakan demikian, ini belum tentu merupakan hasil yang buruk. Karena Anda telah memutuskan untuk meninggalkan Night Ghost, ada kemungkinan saya akan menjadi klan Bon Rache yang paling dihormati di anisasi sebagai gantinya. Mayat yang telah kamu kumpulkan akan menjadi milikku, karena aku satu-satunya yang tersisa yang dapat memanfaatkannya. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku. Klan Bon Rache yang memamerkan taringnya terhadap rakyatnya sendiri terus mengejek Gutas sambil mundur. Akhirnya, sepertinya dia sudah cukup jauh dari Qin Lai dan kapal perang tulang. Terus, keluarga Anda adalah salah satu keluarga tertua di perlombaan tulang. Kamu berani mengkhianati milikmu sendiri. Sarto melotot penuh kebencian pada anggota klan Bon Rache peringkat 9 sebelum bertanya, beraninya kau? Apakah ini rencanamu sendiri, atau keputusan keluargamu? Dia merasakan bahaya besar dari pengkhianatan ini. Dia tahu bahwa keluarga di belakang peringkat 9 Trusi sangat kuat. Mereka adalah salah satu keluarga tertua dari ras tulang. Dia belum pernah mendengar tentang perlombaan tulang yang tidak adil bagi Trusi. Dia belum pernah mendengar kesalahan apapun dari Trusi yang menuntut perlombaan tulang untuk membersihkannya juga. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengerti mengapa Trusi mengkhianati Bon Rache. Dia tidak punya pilihan selain curiga bahwa keluarga Trusi adalah orang di balik pengkhianatannya. Ini berarti sesuatu yang besar akan segera terjadi pada perlombaan tulang. Tuan Sarto, Anda akan segera memahami kebenaran secara bertahap. Untuk saat ini, bukan tempat saya untuk mengungkapkan apapun kepada Anda, kata Trusi dingin. Hati Sarto mencelos saat mendengar penjelasan Trusi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya bahkan lebih rumit daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Suara mendesing. Sebuah asteroid merah gelap menyelinap di antara celah-celah asteroid dan dengan cepat mendekati posisi Qin Lai. Apa yang terjadi padamu di alam roh? Buddy pemimpin selalu memperlakukan Anda dengan baik, dan Anda dan saya telah meninggalkan perlombaan bermata 3 bersama-sama. Bukankah seharusnya Anda setidaknya memberitahu saya tentang keputusan Anda sebelum Anda berkomitmen pada keputusan penting seperti itu? Suara penyesalan datang dari asteroid merah tua. Moluo, kata Buddy dengan nada pahit. Ledakan. Kapal perang Bon Rache tiba-tiba meledak ketika Moluo yang bermata 3 berbicara. Qin Lai memperhatikan bahwa asteroid tak bernyawa dari dekatnya bergerak perlahan seolah-olah mereka tertarik oleh semacam kekuatan. Ayo bergerak, kami akan kembali ke dunia tulang dulu. Sarto langsung meneriakkan perintah itu ketika dia melihat situasinya buruk. Bahkan Qin Lai dan Gutas telah dicurigai setelah pengkhianatan Trusi dan kedatangan tiba-tiba hantu malam, Moluo. Dia memandang segalanya sebagai upaya untuk menyerang perlombaan tulang. Lonceng pemanggilan mayat telah meledak, dan dia dan banyak klan perlombaan tulang terluka oleh ledakan itu. Dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat mengirimkan berita tepat waktu. Itulah sebabnya dia memerintahkan orang-orangnya untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat dia mengirimkan perintahnya, klan Bon Rache segera mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas kapal perang mereka dan kembali ke dunia tulang. Saat itulah asteroid tiba-tiba bergerak lebih cepat. Bang-bang, asteroid menabrak kapal perang dan membuat lubang raksasa di tubuhnya. Semua klan perlombaan tulang peringkat rendah yang terkena dampaknya hancur berkeping-keping. Mereka semua mati dengan kematian yang mengerikan. Terus, Moluo, pupil Sarto terbakar amarah saat dia melihat kapal perangnya terbelah dan klannya dihancurkan.
Tatapan marahnya diarahkan ke Qinlai dan Gutas juga. Dia jelas berpikir bahwa Qinlai adalah musuh juga. Dia berpikir bahwa Qinlai dan Moluo berada di pihak yang sama, dan semua yang dia lakukan sebelumnya hanya untuk membingungkan dan menundanya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Qinlai mengerutkan kening pada tatapannya dan membela diri dengan serius. Suara mendesing. Asteroid merah tua akhirnya mencapai mereka dan berhenti tepat sebelum kapal perang yang hancur. Seorang lelaki tua kurus bermata tiga seperti badi berdiri tegak di atas asteroid. Cahaya hijau di mata ketiganya memberinya kesan ular berbisa. Dia tidak melihat ke arah Qinlai atau repot-repot dengan Sarto yang berteriak. Dia sepertinya berpikir bahwa Sarto pasti sudah mati. Dia hanya menatap Badi dan meratap dengan keras, apakah kamu lupa tentang janji kita, Badi? Kami bersumpah dalam bahasa tertua bahwa kami akan kembali ke lomba mata tiga suatu hari nanti. Galaksi mungkin sangat besar, tetapi hanya ada begitu banyak tempat yang mau menerima kita. Pemimpin kami telah menerima kami selama waktu tergelap kami membutuhkan, dan kami berdua berutang budi besar padanya. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di Spirit Realm, kamu seharusnya tidak mengkhianati Night Ghost dan pemimpinnya. Silakan kembali kepada kami selagi Anda masih bisa. Jangan khawatir, saya akan meminta pemimpin untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Semuanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Anda dan saya mungkin bukan saudara sejati, tetapi kami berdua memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Saya ingin kita terus berjuang bersama satu sama lain. Dia mencoba membujuk Badi untuk kembali ke Night Ghost. Wosh wosh wosh. Lebih banyak asteroid memasuki medan perang saat dia berbicara dengan Badi. Mereka semua merangkak dengan ahli Night Ghost. Rombongan terdiri dari para ahli dari berbagai ras. Ada ras iblis bumi, ras bersayap, ras singa naga, dan ras kecil lainnya. Mereka memiliki Qinlai, kapal perang yang hancur, Gutas, Kun Luo, dan yang lainnya benar-benar terkepung. Qinlai menghitung dengan acuh tak acuh dengan persepsi jiwanya. Itu membuat ahli garis keturunan peringkat 10 ke 7, apakah Night Ghost membawa semua ahli mereka? Menurut pengetahuannya, Night Ghost tidak terlalu kuat. Mereka seharusnya memiliki paling banyak selusin peringkat 10 ahli termasuk pelayan jiwanya. Ada 7 ahli peringkat 10 saat ini hadir di tempat kejadian. Jika dia memasukkan pelayan jiwanya ke dalam hitungan, ini praktis seluruh kekuatan Night Ghost. Pemimpin adalah satu-satunya yang belum muncul. Tuan Moluo, saya tidak berpikir Tuan Badi akan mampu melakukan itu. Trusi perlahan mundur mendekat setelah para ahli Night Ghost mencapai tempat kejadian. Dia mengarahkan jari kurusnya ke Qinlai sebelum berkata, itu adalah klan peringkat 10 Sol Rache. Saya mendengar Gutas dan Lord Badi memanggilnya Tuan mereka sekarang. Perlombaan jiwa. Detriai Moluo segera melatih mata ketiganya ke Qinlai setelah mendengar ini. Rasa dingin yang dingin keluar dari pupilnya dan menusuk ke arah Qinlai seperti tombak korosif. Qinlai mencibir padanya sebelum menggunakan seni rahasia Sol Rache. Pupil hijau kebiruannya menari seperti api hantu. Sits. Cahaya hijau dan petir biru tua bentrok satu sama lain dengan sengit tepat di depan mata Qinlai. Dia adalah klan Sol Rache. Moluo segera menarik kekuatan garis keturunannya setelah mengkonfirmasi identitas Qinlai. Badi, apakah kalian semua menjadi pelayan jiwanya? Badi akhirnya memberi Moluo anggukan pahit. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia juga tidak ingin menjadi pelayan jiwa. Dia ingin bebas seperti Moluo, dan dia tidak melupakan cita-cita mereka. Sayangnya, sejak Qinlai menanamkan jiwanya, dia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jika dia berani melawan, Qinlai bisa melenyapkannya dengan satu pikiran. Dia harus mematuhi Qinlai jika dia ingin bertahan hidup, apakah dia suka atau tidak. Aku mengerti sekarang, kata Moluo dalam kesadaran. Wosh wosh. Asteroid terus terbang menuju kapal perang. Mereka semua merangkak dengan ahli Night Ghost. Kembali ke dunia tulang. Sarto berteriak keras. Sayangnya, para ahli dari Night Ghost yang mengemudikan asteroid semuanya adalah prajurit garis keturunan peringkat 9. Mereka tanpa perasaan memulai pembantaian mereka terhadap klan perlombaan tulang. Sarto bukanlah misi tempur. Tujuan awalnya adalah untuk membawa berita kembalinya Castor ke beberapa tetua dari Bon Rache. Selain itu, mereka berada di wilayah mereka sendiri, jadi dia tidak repot-repot membawa mayat iblis yang kuat. Akibatnya, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Night Ghost, peringkat 10 klan Earth Demon Rache dan klan Dragon Lion Rache. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan klannya mati. Tenang, klan saya tidak sering mengunjungi daerah ini, dan artefak roh yang digunakan Sarto untuk berkomunikasi baru saja meledak.
Tidak ada yang akan menemukan ini dalam waktu singkat. Klan Bon Rache bernama Trusi mendesak para ahli Night Ghost untuk membantai orang-orangnya sepuasnya. Tuan Moluo, jangan ragu untuk menyerang Qin Lai sesukamu. Jika dia mati, saya jamin Lord Badi akan dibebaskan dari belenggu jiwanya. Trusi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, saya hanya bisa menjanjikan ini untuk Lord Badi saja. Saya tidak bisa menjanjikan hal yang sama untuk Lord Gutas dan 3 lainnya. Benarkah itu? Kata Moluo dengan penuh semangat. Tentu saja, kata Trusi sambil mengangguk. Baik, Moluo yang bermata 3 tiba-tiba santai. Untuk beberapa alasan, dia tampak sangat percaya pada peringkat 9 klan perlombaan tulang bernama Trusi. Sepertinya dia benar-benar percaya Trusi akan memiliki cara untuk membersihkan jejak jiwa di jiwa Badi setelah Qin Lai terbunuh. 1685